Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 309 Titik Pertemuan. Di sisi si kembar, mereka telah bergerak lebih jauh ke dalam labirin. Sedikit demi sedikit, Rowan mulai menghafal pola dan perubahan yang dialami labirin setiap saat. Kemampuannya bahkan lebih baik daripada Latalia, yang telah tinggal di tempat ini selama beberapa minggu. Berkat itu, mereka tidak tersesat seperti sebelumnya. Paling tidak, Rowan bisa menjamin bahwa mereka pindah ke daerah baru. Tentu saja, karena jumlah pembudidaya meningkat seiring berjalannya waktu, kelompok Ryan menabrak kelompok pembudidaya lain, yang telah diteleportasi ke daerah lain. Belum lagi mereka mulai menemukan lebih banyak Demon Beast juga. Si kembar mengerti bahwa token itu akan berguna cepat atau lambat, jadi mereka juga fokus untuk mengumpulkannya. Ketika kelompok binatang iblis terlalu besar, mereka akan melarikan diri. Jika mereka adalah kelompok kecil seperti yang pertama, mereka akan mengalahkannya, mengambil tokennya, dan pergi sebelum mereka pulih. Namun, tidak semua kelompok binatang iblis memiliki token. Setelah beberapa waktu, Ryan dan Rowan mengerti. Bukannya mereka tidak memiliki token itu, tetapi token di dalam tubuh mereka diambil oleh kelompok lain. Poin lain adalah bahwa jumlah pembudidaya di dalam tempat ini beberapa kali lebih tinggi daripada ketika pembudidaya mulai menghilang di masa lalu. Berkat itu, kerusakan binatang iblis itu jauh lebih kecil. Kelompok tunggal atau pembudidaya yang kesepian tidak akan menolak lama karena mereka akan menghadapi binatang iblis palsu beberapa kali. Mereka akhirnya akan kehabisan energi dan mati di dalam. Tapi sekarang, karena jumlah di labirin, binatang iblis yang memerintah tempat ini tersebar di mana-mana, yang memberi kelompok dan satu-satunya pembudidaya waktu untuk pulih di antara setiap pertempuran. Sejauh ini, kelompok Ryan telah memperoleh 4 token, dan itu karena mereka tiba jauh lebih awal daripada kelompok lain. Orang harus ingat bahwa kelompok Ryan jauh dari dianggap sebagai salah satu yang terkuat. Mereka tidak lemah, tetapi ada kelompok di sini dengan pembudidaya alam inti tengah, akhir, dan inti dan jiwa fusion. Ryan dan Rowan mungkin bisa melawan tahap awal secara langsung dan bahkan melawan tahap tengah. Tapi tahap latte dan peak masih jauh dari liga mereka. Satu-satunya alasan penyergapan mereka berhasil dengan baik melawan kelompok Sekte Umbral adalah beberapa titik yang selaras. Formasi perlindungan bendera membuat mereka berpikir tidak ada yang akan membawa mereka dari belakang. Rasa puas diri mereka terhadap kemampuan Rowan juga merupakan faktor. Belum lagi Rowan sendiri yang mempertaruhkan tubuhnya untuk semakin menarik perhatian musuh ketika si kembar muncul. Hanya setelah semua ini mereka berhasil dengan mudah. Jika tidak, selama pria tahap tengah lolos dari penyergapan, pertempuran mereka akan berubah menjadi pertempuran yang pahit. Sesekali, Rowan akan mengeluarkan jimat transmisi pikirannya dan mencoba mengaktifkannya. Namun, dengan batas komunikasi 300 km, dia tidak mendapatkan hasil. Selain itu, Rowan percaya bahwa labirin ini semakin mengurangi kekuatan jimat karena juga sangat memengaruhi sense spiritual. Rowan benar pada akhirnya. Ketika talisman transmisi pikiran Rowan akhirnya diaktifkan, kelompok mereka hanya berjarak sekitar 40 km dari Ervan dan Xian. Itu berhasil. Ryan dan Rowan segera berhenti dan menatap Rowan. Baiklah, kamu dan Ervan hanya memiliki 2 jimat lain yang mampu berkomunikasi. Kami juga tidak tahu apakah kelompok Ervan berada di lantai yang sama. Kirim pesan yang menanyakan semua detail yang bisa dia berikan tentang lokasi dan arahnya sedang menuju. Semakin detail, semakin baik. Rowan mengangguk. Dia tidak membuang waktu menanyakan bagaimana keadaan mereka karena itu bisa dilakukan begitu mereka bersatu kembali. Rowan dengan cepat merangkum informasi di kepalanya dan mengaktifkan jimat transmisi pikiran. Di sisi Ervan, dia melihat bagaimana jimatnya bersinar, menunjukkan bahwa itu menerima pesan dari ayahnya. Dia kemudian menatap Latalia. Latalia senior, seperti yang saya katakan sebelumnya, kami tidak datang ke tempat ini sendirian. Baru saja, jimat ayah saya mencapai saya. Apakah Anda keberatan jika saya menghubungi dia kembali? Latalia menyipitkan matanya sebelum berhenti untuk bertanya. Berapa tingkat kultivasinya? Apakah ada lebih banyak orang yang bersamanya? Saya tidak ingin jatuh ke dalam jebakan. Ervan berkeringat saat dia langsung menggelengkan kepalanya. Senior alam dan binatang iblis tahap 3 awal. Ervan tidak ingin lebih banyak masalah muncul,
tetapi dia juga tidak ingin tinggal bersama Latalia. Karena itu, dia mengatakan yang sebenarnya, mengharapkan dia untuk membiarkan mereka tinggal bersama ayahnya. Jika dia benar-benar tidak ingin memaksa mereka melakukan hal lain, dia seharusnya tidak memiliki alasan untuk menolak. Tentu saja, itu mengingat dia mempercayai kata-kata Ervan. Dia benar-benar bisa berpikir bahwa Ervan sedang mencoba untuk membawanya ke dalam jebakan dan menolak ide itu juga. Latalia merenungkan sedikit tentang peluangnya. Dia memang ingin menepati janjinya. Namun, jika dia bisa meninggalkan keduanya lebih awal, itu akan lebih baik. Dia menganggap risiko itu sebagai jebakan saat dia melihat Ervan dan Xian. Pada akhirnya, dia pikir itu patut dicoba dan mengangguk. Baiklah, silakan. Tapi perlu diingat bahwa begitu kamu bersatu kembali dengan ayahmu, kamu tidak akan ada hubungannya lagi denganku. Itu berarti aku tidak akan berutang apapun lagi dan tidak akan punya alasan untuk membantumu keluar. Ervan dan Xian senang mendengarnya karena mereka segera mengangguk. Baiklah. Ervan kemudian mengatur pikirannya dan mencoba memasukkan informasi sebanyak mungkin ke dalam jimat transmisi pikiran. Itu adalah satu-satunya yang tersisa yang harus dia gunakan, jadi dia juga meminta Latalia dan Xian untuk informasi lain yang mungkin dia lewatkan. Masalahnya adalah bahwa labirin itu tampaknya hampir sama di mana-mana, jadi sulit untuk memberikan titik acuan apapun. Namun, Latalia tampaknya mengetahui tempat itu dengan sangat baik, yang membantu Ervan menjelaskan semuanya. Ketika Rovan menerima jawabannya, dia tidak membacanya karena hanya bisa dilakukan sekali. Sebagai gantinya, dia memberikan jimat transmisi pikiran terakhir kepada Roan karena dia sudah menyadari betapa jauh lebih baik dia memahami tempat ini. Ini dia. Ini yang terakhir, jadi pastikan kamu tidak melewatkan satu kata pun. Roan mengangguk saat dia menekan jimat ke dahinya. Informasi itu kemudian dengan cepat mengalir ke dalam pikirannya saat dia membaca seluruh konten. Sesaat kemudian, matanya bersinar. Sepertinya bukan hanya aku yang punya otak di tempat ini. Deskripsinya cukup akurat. Ikutlah denganku. Roan segera mengubah arah dan kembali. Beberapa kilometer kemudian, dia mulai memasuki lantai superior yang lebih dalam. Sesekali, dia akan mengubah arah lagi. Akhirnya, dia berhenti dan merenungkan sedikit tentang informasi yang dia terima. Baiklah, mereka seharusnya tepat di atas kita. Tunggu di sini sebentar. Kembali ke sisi Latalia, dia juga membawa Ervan dan Xian ke tempat lain dan berhenti di sana. Mari kita tunggu di sini. Kita akan mulai bergerak segera setelah semuanya selesai. Kelompok Ervan menjadi bingung. Kenapa menunggu? Hal apa? Latalia kemudian berkata, itu karena ada lorong berikutnya yang mampu membawa kita turun lebih dari 100 km jauhnya. Akan membuang-buang waktu untuk pergi ke sana, dan kita mungkin bertemu kembali dengan binatang iblis lainnya. Namun, itu tidak menjawab pertanyaan mereka. Namun, saat mereka hendak bertanya mengapa mereka menunggu di tempat ini, area itu mulai bergetar. Di sisi Roan, dia samar-samar tersenyum ketika mendengar suara mekanis sekali lagi. Namun, kali ini lebih keras dari biasanya. Di depan kelompok Rean dan Ervan, ruangan di sekitar mereka tertutup di kedua sisi. Latalia dan Roan menghentikan mereka dari mencoba melarikan diri, mengatakan bahwa itu adalah bagian dari rencana. Tepat setelah itu, mereka merasakan lantai di bawah mereka bergerak, membawa mereka ke suatu tempat. Inilah mengapa mengikuti dinding tidak akan berhasil. Labirin berubah bentuk dari waktu ke waktu. Aku memperhatikan beberapa detail kecil yang menunjukkan bagian mana dari labirin yang bergerak. Jika aku tidak salah, yang ini seharusnya terhubung ke mana Ervan tinggal sekarang. Latalia juga menjelaskan hal yang sama kepada Ervan dan Xian, yang mengejutkan mereka. Itu menunjukkan bahwa pemahaman Latalia tentang tempat ini jauh lebih tinggi dari yang mereka harapkan. Kamar tempat mereka berada terus bergerak selama beberapa detik ketika mereka akhirnya mendengar suara yang terasa seperti ada sesuatu yang terhubung kembali. Roan segera mengerti bahwa kamar-kamar telah terhubung ke area baru. Hanya saja kamar-kamarnya belum berhenti bergetar, yang menunjukkan bahwa lebih banyak kamar akan terhubung ke tempat ini setiap saat sekarang. Dinding samping mulai terbuka lagi. Benar saja, kelompok Roan dan Latalia melihat satu sama lain berhenti tepat di depan mereka. Namun, Rean dan Latalia terkejut. Dalam kasus Rean, itu karena dia tidak merasakan kehadiran kekuatan hidup mereka sampai tembok akhirnya terbuka.
Jadi dia tidak tahu mereka ada di depan sebelumnya. Jadi tembok-tembok ini bahkan bisa mengunci persepsi kekuatan hidup, terbuat dari apakah benda-benda itu. Adapun Latalia, dia terkejut tentang hal lain. Bagaimana mereka datang ke tempat ini? Aku seharusnya pergi menemui mereka di tempat lain. Mungkinkah mereka sudah memahami trik di balik labirin ini? Rowan, di sisi lain, memperhatikan kehadiran Latalia. Apakah itu Latalia yang kita cari? Ah, Rovan dan Ryan segera mengangguk. Dalam pesan dari Ervan, dia tidak berkomentar tentang kehadiran Latalia atas permintaannya sendiri. Namun, perhatian Ryan langsung teralihkan oleh hal lain. Jalan lain terbuka di sudut lain beberapa meter jauhnya. Ketika dinding yang mengunci sisi ruangan itu terbuka, kelompok pembudidaya lain muncul. Energi Umbral, Bab 310 Serangan Balik. Baik kelompok Ryan dan Latalia dikejutkan oleh para pendatang baru. Latalia terkejut melihat kelompok Rowan di sana, tetapi dia setidaknya tahu bahwa mereka akan bertemu. Namun, kelompok Sekte Umbral bukanlah bagian dari rencananya. Secara alami, dia memikirkan kemungkinan bahwa ini adalah jebakan terhadapnya. Namun, dia segera melihat kelompok Ryan memasuki posisi menjaga. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Ryan mengiriminya pesan spiritual sense. Latalia senior, hati-hati. Orang-orang itu adalah bagian dari Sekte Umbral. Anggota Sekte Umbral juga terkejut menemukan Ryan dan Rowan di sini. Mereka telah memperhatikan bahwa labirin akan berubah juga. Namun, mereka benar-benar tiba di tempat ini secara kebetulan. Ketika mereka melihat labirin berubah sekali lagi, mereka memutuskan untuk tetap diam untuk melihat di mana ruangan itu akan menghubungkan mereka. Menemukan Ryan dan Rowan di sini bukanlah yang mereka harapkan. Grup ini memiliki Vio dan Sames, dua pembudidaya alam inti tahap tengah dan jiwa fusion. Vio, ini si kembar. Aku tahu, tapi mereka tidak sendirian. Terus, hanya ada satu tengah dan satu inti-inti dan jiwa fusion realm di grup mereka. Kami, di sisi lain, memiliki dua tahap tengah dan satu pembudidaya tahap awal. Mereka bukan satu-satunya yang berbicara melalui pesan rasa spiritual. Rovan, Ryan, bersiaplah untuk berperang. Jika mereka menyerang, kami akan menggunakan strategi yang sama seperti sebelumnya. Biarkan Rovan mengambil salah satu perhatian pembudidaya inti dan jiwa fusion realm mereka. Latalia akan memegang salah satunya juga. Mereka pasti akan mengirim yang terakhir untuk berurusan dengan kita. Jika kita memainkannya dengan benar, kita bisa langsung menyingkirkan orang itu. Sayangnya, Latalia sedang tidak ingin berpartisipasi. Apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya harus terlibat dalam pertempuran Anda melawan Sekte Umbral? Saya tidak tahu bagaimana Anda membuat mereka marah, tapi saya sudah keluar. Rowan mendengus sebagai tanggapan. Sayang sekali itu tidak mungkin. Saat Ryan mengatakan Sekte Umbral, mereka sudah menandaimu sebagai target untuk dimusnahkan juga. Mereka tidak akan membiarkan Anda meninggalkan ini dengan mudah. Rowan benar. Tiba-tiba, Vio mengambil beberapa bendera dari tasnya dan melemparkannya ke semua pintu keluar. Latalia melihat itu dan segera menggunakan elemen anginnya dan mencoba menghentikannya. Pisau angin. Namun, Sames muncul di depan serangannya. Asteris dentang. Asteris. Pedangnya, tercakup dalam energi spiritual dan elemen api, memblokir serangan bila angin. Nyonya tua, mengapa Anda tidak meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya? Latalia menggertakkan giginya saat dia menatap Rowan dengan penuh kebencian. Dia benar-benar tidak ingin terseret ke dalam kekacauan ini. Rowan tahu bahwa pertempuran tidak bisa dihindari, jadi dia segera menghubungi Ervan dan Xian. Adapun mengapa dia tidak bisa melihat Luo, dia akan menanyakannya nanti jika mereka selamat. Erva, Xian, jangan menahan diri. Rowan kemudian masuk ke jajaran Sekte Umbral. Dia tidak mencoba untuk menyerang para pembudidaya inti dan jiwa fusion realm, tetapi yang formasi inti. Seperti disebutkan sebelumnya, setiap kelompok Sekte Umbral memiliki 5 atau 6 anggota. Sames dan Vio adalah dua kelompok berbeda yang bergabung bersama, jadi mereka memiliki total 8 pembudidaya inti formasi realm selain 3 yang inti dan jiwa fusion realm. Adapun pihaknya, hanya memiliki 5. Belum lagi mereka memiliki satu pembudidaya core dan soul fusion realm tambahan. Kakek tua, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melakukannya dengan tahap awal kultivasi core dan soul fusion realm yang kikir? Bagaimana kalau bertanya padaku dulu?
Vio yang baru saja membentuk formasi perlindungan bendera langsung mencegat. Pada saat yang sama, Vio mengirim pesan sense spiritual ke seluruh kelompoknya. Beal, silakan dan bunuh si kembar sementara kami menahan anggota Core dan Soul Fusion Realm mereka. Dengan Core dan Soul Fusion Realm Anda, seharusnya tidak sulit bagi Anda. Adapun kalian semua, pergi dan singkirkan yang Realm formasi inti mereka. Beal adalah nama orang ketiga dari Core and Soul Fusion Realm. Dia dan yang lainnya segera mengakui perintah itu dan menyerang Ryan, Rowan, dan yang lainnya. Ryan dan Rowan kemudian menunjukkan ekspresi panik dan segera mundur. Kentucky, Ervan, dan Xian kemudian dibiarkan berurusan dengan pasukan yang tersisa. Jelas, mereka akan mampu melakukan itu melawan kerugian dari banyaknya angka. Tetapi pada saat ini, Rowan mengirimi mereka pesan sense spiritual. Suaranya dingin, benar-benar berbeda dari bagaimana dia bertindak di depan pria realem inti dan jiwa fusion itu. Mundur, jangan terlibat dalam pertempuran. Yang perlu Anda lakukan adalah menahannya selama beberapa detik. Meskipun semua jalur disegel, Anda masih harus memiliki cukup ruang untuk melakukannya. Jika keadaan menjadi berbahaya, gunakan burung idiot itu sebagai penutup. Ervan dan Xian langsung mengangguk, dan segera, mereka mulai mundur bersama Kentucky. Beal dengan cepat mencapai sisi si kembar meskipun mereka mencoba melarikan diri. Secara alami, dia menghubungkan itu dengan keuntungannya dalam kecepatan dan kultivasi. Selain itu, melihat bagaimana si kembar masih muda dan bagaimana mereka panik membuat Beal semakin percaya diri dengan keunggulannya. Seseorang tidak bisa menyalahkan Beal untuk itu. Bukannya dia lengah atau meremehkan si kembar. Masalahnya adalah bahwa si kembar adalah seluruh dunia di bawah ini dalam kultivasi. Dia hanya tidak percaya bahwa mereka bisa menimbulkan ancaman. Beal kemudian menarik pedangnya keluar, dengan cepat mengumpulkan energi spiritual yang berkumpul di sekitarnya. Pada saat yang sama, energi ungu tampaknya muncul di tengah-tengah energi spiritual. Benar saja, Beal juga memiliki teknik budidaya energi umbral dari sektenya. Pemusnahan ungu. Sebuah busur energi ungu datang pada si kembar, bertujuan untuk memotong mereka menjadi dua. Bahkan jika tidak, energi umbral masih akan masuk ke tubuh mereka begitu mereka terluka. Ryan dan Rowan semakin panik dan dengan cepat berbalik, mencoba menggunakan bintang putih dan gelap mereka untuk memblokir serangan. Asteris boom, boom, asteris. Namun, mereka tidak dapat menahan serangan karena perbedaan kultivasi dan terlempar ke belakang. Arhe, tubuh mereka terkena umbral energi, menerima beberapa luka bahkan setelah menangkisnya dengan pedang mereka. Beal tersenyum dingin setelah melihat itu. Tanpa memberikan kesempatan untuk pulih, dia menerkam ke depan, bertekad untuk menghabisi kedua remaja itu. Rowan melihat itu dan juga panik. Berhenti. Dia berbalik dan mencoba membantu si kembar, tetapi Vio sekali lagi muncul di jalannya. Hahaha, kenapa kamu repot-repot dengan orang lain ketika kamu bahkan tidak bisa menjaga dirimu sendiri? Latalia, yang berada di jalan buntu melawan Same, juga menyipitkan matanya saat melihat itu. Namun, dia tidak kehilangan ketenangannya atau mencoba membantu si kembar. Sebaliknya, dia fokus pada pertempurannya sendiri. Sames kemudian mencoba memprovokasi dia dengan pesan sense spiritual. Apakah kamu tidak akan menyelamatkan kedua anak itu? Yah, bukan berarti Anda bisa melakukannya. Namun, ekspresi gelap Latalias tiba-tiba berubah. Senyum dingin muncul di bibirnya saat dia menjawab kembali. Jangan khawatir, yang membutuhkan bantuan bukanlah si kembar. Sames terkejut dengan kata-kata itu. Senyum dingin Latalia membuatnya merasakan sensasi firasat. Sayangnya, sudah terlambat. Vio juga melihat sesuatu yang aneh. Hanya sepersekian detik yang lalu, Rowan panik melihat situasi si kembar. Sejak awal pertempuran, Rowan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan melawan Vio. Lagi pula, Vio berada di tahap tengah sementara Rowan berada di tahap awal. Namun, ekspresi panik Rowan tiba-tiba menghilang saat dia mencoba menghalangi jalannya. Bangkitnya api. Tebasan Kaisar Api. Rowan benar-benar mengubah pendiriannya dan menyerang Vio dengan sekuat tenaga. Apa? Asteris ledakan. Asteris. Vio tercengang. Entah dari mana, kekuatan serangan Rowan melonjak ke level yang sama dengan miliknya. Tidak, saat ini, Rowan sedikit lebih kuat. Vio terpaksa mundur,
tidak mengerti dari mana Rovan mendapatkan kekuatan itu secara tiba-tiba. Namun, acara utama tidak terjadi di sini. Beberapa saat yang lalu, ketika Vio dan Sames tidak menyadari apa yang akan terjadi, Beal yakin bahwa dia akan membunuh si kembar dalam serangan berikutnya. Pemusnahan ungu. Mati, bocah. Namun, asteris ledakan. Asteris. Pemusnahan ungu menghantam si kembar. Namun, Beal tidak merasa daftar itu sedikit senang. Itu karena perasaan serangannya tidak sama dengan saat kamu menabrak tubuh yang hidup. Benar saja, tubuh Ryan dan Rowan tiba-tiba menghilang menjadi bintik cahaya putih dan gelap. Gaya kematian, bentuk kelima, serangan meraj. Tidak baik. Sayangnya untuk Beal, Ryan dan Rowan telah melakukan semua ini agar Beal tidak melarikan diri. Bukannya dia memperhatikan perubahan itu, tapi sudah terlambat. Gaya hidup, bentuk perusahaan, peningkatan. Gaya kematian, bentuk gerakan pertama, langkah bayangan. Gaya kematian, bentuk ketiga, 3 cakar naga. Dengan 2 klon dihancurkan, hanya 2 yang tersisa. Namun, keduanya, bersama dengan si kembar asli, tiba-tiba muncul dari bayang-bayang dari semua sisi. Bersama dengan mereka, 9 pedang muncul, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Persetan. Beal panik dan segera mencoba menghentikan gerakannya dengan menggunakan teknik movement skill. Sekilas ungu, energi umbral dan energi spiritual berkumpul di sekitar kakinya, dengan cepat meningkatkan mobilitasnya. Serangannya terlalu dekat, tapi dia setidaknya berniat untuk bergerak cukup cepat untuk mencegah cedera fatal. Sayangnya, salah satu dari 4 sosok yang muncul dari bayang-bayang tidak menyerang. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya ke arah Beal. Gaya kematian, bentuk energi pertama, ikatan bayangan. Jelas, itu Rowan. Bahkan sebelum dia muncul dari bayang-bayang, teknik ikatan bayangannya sudah siap untuk dilemparkan. Dia hanya menunggu saat yang tepat untuk melepaskannya. Tanaman merambat seperti bayangan muncul dari sekitarnya, dengan cepat menjerat kaki Beal bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Pada akhirnya, dia hanya mendengar pesan sense spiritual. Apakah kamu tahu apa arti kematian sebenarnya? Bab 311 selesaikan mereka. Semuanya terjadi terlalu cepat. Baik Vio maupun Sames tidak punya waktu untuk bereaksi. Faktanya, bahkan jika mereka mau, Rovan dan Latalia tidak akan membiarkan mereka. Namun demikian, Latalia sangat terkejut ketika dia mendengar rencana Rowan. Saat itu, tepat ketika formasi perlindungan bendera diberlakukan, dia mendengar rencana Rowan. Ryan dan aku pasti akan diincar oleh salah satu dari Core dan Soul Fusion Realm, kemungkinan besar di tahap awal. Namun, aku cukup yakin kita bisa membunuhnya sendiri. Yang saya butuhkan adalah Anda dan Rovan tidak membiarkan para pembudidaya inti tahap tengah dan jiwa fusion itu campur tangan. Adapun orang-orang dari alam formasi inti itu, aku akan membiarkan Ervan, Xian, dan binatang iblisku menahan mereka selama beberapa detik. Latalia, jelas, tidak percaya bahwa Rowan dan Ryan bisa melakukan itu. Bagaimanapun, mereka adalah seluruh ranah kultivasi di belakang lawan mereka. Tentu saja, saya tahu bahwa Anda tidak berpikir bahwa kita dapat melakukan hal seperti itu. Namun, orang-orang itu juga tidak akan membiarkanmu lari. Saat ini, Anda hanya bisa masuk ke kapal kami atau mati sendirian di laut. Selain itu, Anda akan kehilangan paling banyak beberapa detik setelah rencana saya. Jika tidak berhasil, Anda masih bisa menggunakan kami sebagai umpan untuk berlari sendiri. Yah, kurasa kau tidak punya kesempatan untuk menembus formasi ini dengan cukup cepat. Rowan kemudian menjelaskan bahwa dia dan Ryan akan berpura-pura lemah, menunggu saat terbaik untuk menyerang. Hanya ketika dia melihat semuanya bekerja seperti yang dikatakan Rowan, dia akhirnya percaya bahwa mereka mungkin benar-benar dapat melakukannya. 9 pedang menebas Beal dari segala sisi. Elemen gelap dan terang menembus penghalang energi spiritualnya seperti mentega. Terutama ketika digunakan bersama dengan bintang putih dan bintang gelap Ryan, yang jauh lebih kuat dari senjata tingkat tinggi bumi biasa. Gar, Beal hanya bisa mengeluarkan teriakan keras saat tubuhnya terpotong-potong. Vio kaget mendengarnya. Segera setelah itu, dia menjadi marah. Aku akan membunuhmu. Namun, hahaha, kami baru saja mulai bermain, bukan? Kenapa kamu pergi begitu cepat? Mengapa Rovan lebih kuat dari Vio? Jelas, itu karena enhancement skill Ryan. Sebelum pertempuran dimulai,
Ryan telah menyentuh Rovan, meningkatkan kemampuan tempurnya. Namun, Rovan tidak langsung menggunakannya. Dia menahan diri ketika Roan memprakarsai rencana kelemahan pura-pura saat bepergian. Hanya ketika dia melihat si kembar akan bertindak lagi dia melepaskan kekuatan penuh tubuhnya, didukung oleh keterampilan peningkatan Ryan. Keahlian Ryan tidak akan bertahan lama. Di alam formasi inti, dia mampu mengunci elemen cahaya yang cukup di dalam Rovan untuk bertahan mungkin 1 menit. Namun, untuk pertarungan level ini, 1 menit adalah waktu yang sangat lama. Rencana kepura-puraan si kembar hanya kehilangan mereka sekitar 30 detik atau lebih. Begitu Beal jatuh, mata mereka beralih ke arah para pembudidaya inti formasi realem. Benar saja, semampu Xian, Ervan terus mundur ke dalam formasi. Mereka sudah mencapai batas mereka. Berkat pertahanan bulu dan sisik Kentucky yang konyol, mereka bertahan sejauh ini. Asteris. Sekali lagi, Kentucky menyebarkan api putih dan hitamnya, menghalangi jalan para pembudidaya, mencoba menghabisinya dan 2 lainnya. Burung sialan ini. Saat itulah mereka mendengar pesan sense spiritual Sames. Lepaskan burungnya, kejar si kembar. Orang-orang itu terkejut ketika mereka mendengar itu. Mereka segera mengalihkan perhatian mereka ke medan perang Ryan dan Roan, tepat pada waktunya untuk melihat beberapa bagian tubuh Beal jatuh ke tanah. Segera setelah itu, Ryan, Roan, dan 2 klon yang tersisa menyerang mereka. Apa? Bagaimana mereka melakukannya? Siapa yang peduli? Tinggalkan burung itu, dan 2 sampah itu sendiri, bunuh si kembar. Mereka semua segera berbalik dan menyerang si kembar juga. Sebanyak Beal mungkin mati, faktanya adalah mereka masih bisa merasakan kultivasi Ryan dan Roan. Mereka adalah realem formasi inti tahap awal yang sama seperti sebelumnya. Alasan mereka tidak melihat apa yang dilakukan si kembar untuk membunuh Beal adalah karena tempat ini membatasi sense spiritual. Di mata mereka, mereka mungkin menggunakan beberapa trik untuk mencapai hasil itu. Pemutusan umbral, matahari ungu, penusuk jangkrik utara. Tak terbatas. Si kembar juga mengerti bahwa tidak ada gunanya berpura-pura lagi, jadi mereka berusaha sekuat tenaga melawan lawan dari Core Formation Realm. Gaya kematian, bentuk kedua, bulan sabit. Gaya kematian, bentuk pertama, penusuk stelar. Gaya kematian, asteris boom, 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 boom. Asteris. Serangan dari kedua belah pihak tiba hampir seketika. Namun, serangan Ryan, Roan, dan 2 klon yang tersisa masih menunjukkan kekuatan yang setara dengan 9 pembudidaya inti formasi realem. Apa? Monster macam apa mereka? Fokus. Jangan meremehkan mereka. Ervan, Xian, dan Kentucky tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Karena Ryan dan Roan bisa membuat pertarungan menemui jalan buntu, apa yang akan terjadi jika mereka bergabung? Ervan dan Xian mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit dari luka-luka mereka sebelum terjun ke dalam pertarungan. Kentucky juga terluka, tetapi dia telah menggunakan banyak energi spiritual untuk membantu menahan para pembudidaya ini. Tetap saja, Minokawa juga ikut terlibat. Bahkan, Kentucky merasa sangat bersemangat. Dia menjadi semakin terbiasa dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Pelubang gunung. Tebasan angin ekstrim. Ervan dan Xian telah mengambil bagian depan untuk pertama kalinya. Dengan Ryan dan Roan yang menarik perhatian penuh musuh, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk membantu. Melihat itu, Ryan dan Roan secara mental mengangguk. Besar. Tanpa pilihan lain, 2 musuh realem formasi inti hanya bisa berpisah dari kelompok utama untuk menahan Ervan dan Xian. Vio dan Sames juga melihat situasi di pihak mereka, dengan cepat berubah pikiran dan mencoba menjauh dari Latalia dan Rovan. Namun, bagaimana mungkin mereka berdua tidak tahu apa yang mereka coba lakukan? Jadi mereka meningkatkan kecepatan serangan mereka bahkan lebih, memastikan bahwa baik Vio maupun Sames tidak akan punya waktu untuk mempedulikan hal lain. Xian dan Ervan di satu sisi. Roan, Ryan, dan 2 klon mereka di sisi lain. Ada satu yang hilang. Ketika musuh menyadari bahwa burung iblis tidak menyerang mereka juga, mereka segera melihat sekeliling, berusaha menemukannya. Sayang sekali Kentucky telah menghilang. Bahkan, Ryan pun terkejut dengan hal itu. Itu karena beberapa saat yang lalu, dia melihat Kentucky menekuk cahaya untuk menciptakan efek kamuflase. Itu keahlianku. Saya menuntut hak cipta. Roan merasa ingin menendang orang ini pergi.
Jika Anda punya waktu untuk omong kosong seperti itu, tingkatkan jumlah serangan Anda. Jika tidak, serangan ayam berikutnya tidak akan efektif. Tentu saja, kemampuan Kentucky tidak sebagus Ryan. Tetap saja, itu sudah cukup untuk menjauh dari pandangan semua orang sejenak. Yah, Ryan dan Rowan masih tahu persis di mana itu karena hubungan mereka sebagai master. Asteris. Tiba-tiba, Kentucky muncul kembali di atas para pembudidaya alam formasi inti Sekte Umbral. Tubuhnya turun dari atas seperti meteor, tubuhnya tertutup api hitam dan putih. Mata Ryan berbinar, melihat itu. Ini adalah serangan bola meriam ayam goreng. Rowan hampir tersandung ketika mendengar nama itu. Sejak kapan serangan Kentucky punya nama? Dan mengapa Anda menyebutnya seperti itu? Nah, Rowan sering menyebutnya ayam, jadi dia tidak punya hak untuk mengeluh. Para pembudidaya Sekte Umbral memiliki sedikit waktu untuk bereaksi saat Kentucky jatuh ke tanah. Ledakan. Api hitam dan putih segera menyebar bersama dengan gelombang energi spiritual yang kuat. Beberapa pembudidaya Sekte Umbral diledakkan, sementara yang lain entah bagaimana bisa membela diri. Kentucky telah menggunakan serangan area, turun tepat di tengah-tengah mereka. Bola meriam ayam goreng benar-benar hebat. Xian, Ervan, Ryan, dan Rowan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Gaya kematian, bentuk kedua, bulan sabit. Gaya kematian, bentuk ketiga, 3 cakar naga. Pemecah bumi, gelombang kilat hijau, boom, boom, boom. Desir. Satu demi satu, para pembudidaya inti formasi realem dari Sekte Umbral jatuh. Saat jumlah mereka menjadi lebih rendah dari kelompok Ryan, mereka segera menyerah dan berbalik untuk melarikan diri. Senior, selamatkan kami. Vio dan Sames berusaha membantu, tetapi Latalia dan Rovan bahkan menggunakan tubuh mereka untuk menghentikan mereka. Meskipun itu membuat mereka diuntungkan dalam pertempuran, segalanya akan berubah ketika si kembar monster itu bergabung. Terbukti bahwa Ryan dan Rowan bisa bertarung di level Core dan Soul Fusion Realm. Vio dan Sames dengan cepat mencapai keputusan melalui percakapan Spiritual Sense. Mundur. Vio menembak ke arah lain sambil mengulurkan tangannya. Segera setelah itu, energi spiritual mulai berkumpul di tangannya. Dia mencoba untuk menghilangkan formasi perlindungan bagi mereka untuk melarikan diri dari tempat ini. Rowan, tentu saja, memperhatikan itu. Sejak kamu datang, kamu sebaiknya tinggal di sini, selamanya. Tepat setelah itu, beberapa bendera lain terbang dari tas Rowan, menuju beberapa yang ada. Tentu saja, Sames dan Vio terkejut sekali lagi saat melihat mereka. Ini bendera Gugo. Mereka tidak idiot. Jelas bahwa kelompok si kembar membunuh kelompok Gugo sebelumnya. Sames dan Vio menyadari bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri tepat waktu. Karena itu, mereka mengertakkan gigi dan sama sekali mengabaikan serangan Rovan dan Latalias. Bahkan jika mereka terkena, itu akan lebih baik daripada terjebak di dalam formasi. Adapun anggota realem formasi inti, mereka tidak peduli lagi. Ledakan. Serangan Rovan dan Latalia memang terhubung. Namun, Rovan lebih berpengalaman pada akhirnya. Dia mengerti maksud Vio dan mengubah tujuannya. Alih-alih mencoba memberikan damage sebanyak mungkin, dia menyerang dengan cara yang memperlambat pergerakan Vio. Tidak, Akhirnya, bendera Rowan sendiri mengaktifkan formasi perlindungan mereka, menjebak Vio dan penggarap realem formasi inti yang tersisa di dalam. Adapun Sames, dia bahkan tidak berbalik saat dia melintas dengan tubuhnya berdarah di mana-mana. Rowan menyipitkan matanya setelah melihat itu. Pada akhirnya, saya tidak terbiasa dengan hal-hal ini. Saya membutuhkan waktu terlalu lama untuk membidik di tempat yang tepat. Dia kemudian menatap Vio dan yang lainnya. Selesaikan mereka. Bab 312 Percakapan. Dengan Latalia, Rovan, dan si kembar bekerja sama, Vio dengan cepat kewalahan oleh serangan kelompok. Belum lagi dia mencoba melarikan diri lebih awal sambil mengabaikan serangan Rovan. Itu hanya berkontribusi pada situasinya yang mengerikan. Para pembudidaya inti formasi realem lainnya juga dengan cepat ditangani, hampir tidak ada yang hidup. Pada akhirnya, hanya Vio yang tersisa hidup. Namun, itu dilakukan agar Rowan bisa mengajukan beberapa pertanyaan padanya. Namun,
begitu pertempuran selesai, Xian dan Ervan jatuh ke tanah. Mereka sudah terluka parah sementara Rean dan Roan menyiapkan jebakan untuk Beal, memaksa diri mereka untuk berdiri dan menyerang kelompok Sekte Umbral setelah bantuan si kembar akhirnya tiba. Latalia menyipitkan matanya saat dia melihat keduanya. Setelah itu, dia tiba di samping Ervan dan mulai menuangkan energi spiritual ke dalam tubuhnya. Rovan ingin melakukan hal yang sama, tetapi efek enhancement skill sudah menghilang beberapa waktu lalu. Dia tidak menerima cedera serius, tetapi dia hampir tidak bisa bergerak saat ini. Latalia kemudian menatap Xian sebelum menggelengkan kepalanya. Yang ini bernama Ervan masih bisa diselamatkan, tetapi dia telah menyerap terlalu banyak energi umbral, jadi aku tidak tahu apakah dia bisa pulih sepenuhnya. Adapun orang lain, dia melampaui apa yang bisa diperbaiki oleh pil penyembuhan. Beri saja dia kematian yang cepat. Namun, semua orang selain Latalia memandang Rean pada saat itu. Baiklah, baiklah. Jangan menatapku dengan mata anak anjing itu. Aku akan memperbaikinya, oke. Latalia tidak tahu apa yang Rean bicarakan. Perbaikan apa? Apakah dia memiliki pil penyembuhan tingkat tinggi? Tentu saja, itu jauh dari kebenaran. Gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Gaya hidup, bentuk ketiga, pemurnian. Di depan mata Latalia, dia melihat semua luka di tubuh Xian dengan cepat menutup. Tidak hanya itu, sense spiritualnya bisa mengetahui bagaimana energi umbral di dalam tubuhnya dihancurkan dengan cepat. Persetan, apa kamu, dewa? Rean tertawa ketika dia menatapnya. Tidak, aku malaikat. Semua orang selain Roan menunjukkan ekspresi bingung. Apa itu malaikat? Roan hanya menambahkan sebagai tanggapan. Itu cocok dengan nama panggilan burung bulbul. Mulut Rean berkedut. Persetan denganmu. Sementara tidak ada yang mengerti apa yang mereka pertengkarkan, Rean selesai menyembuhkan Xian. Xian tidak berada di Core dan Soul Fusion Realm seperti Rovan, jadi jauh lebih cepat untuk menghabisinya. Segera setelah itu, Rean bergerak lebih dekat ke Ervan. Latalia akhirnya kembali ke dirinya sendiri dan mundur ke samping. Dibandingkan dengan kemampuan penyembuhannya, pil penyembuhan dan energi spiritualnya sama sekali tidak berguna. Nengah. Bertahanlah dengan rasa sakit. Menghancurkan energi umbral di dalam tubuhmu adalah prioritas pertama sebelum dapat merusak organ-organmu. Jika itu terjadi, itu akan memakan waktu lebih lama untuk menyembuhkanmu. Benar saja, sebanyak mungkin elemen cahaya, memiliki elemen gelap yang mengalir melalui tubuh seseorang sama sekali tidak nyaman. Mengesankan. Sekarang aku tahu kenapa Sekte Umbral mengincar kalian berdua. Ada rumor tentang seorang anak yang bisa menyembuhkan umbral energi tanpa perlu pil dari Sekte Dalammu. Anak itu adalah kamu, kan? Kemampuan penyembuhanmu begitu kuat sehingga bahkan pil penyembuhan pucat jika dibandingkan. Rean tersenyum sambil mengangguk. Sepertinya aku cukup terkenal. Hahaha. Asteris pa. Asteris. Roan menamparkan bagian belakang kepalanya tepat setelah itu. Sejak kapan menjadi terkenal adalah hal yang baik di dunia kultivasi, idiot. Berhentilah membuang waktu dan selesaikan orang ini. Rean menggosok bagian belakang kepalanya saat dia melihat ke arah Roan. Apakah kamu sudah selesai dengan pria itu? Roan mengangguk. Aku melakukannya. Mereka tidak mendatangi kita dengan mengikuti trek atau semacamnya. Itu murni kebetulan bahwa mereka kebetulan menggunakan momen perubahan labirin yang sama yang menyatukan kita. Sepertinya beberapa kelompok mulai untuk memahami bagaimana labirin ini bekerja. Jika mereka tidak mati terhadap binatang iblis palsu, mereka pada akhirnya akan menuju ke arah yang sama. Saat itulah Latalia ingat. Tunggu. Jangan pikir aku lupa bagaimana kamu menarikku ke dalam kekacauan ini. Meskipun kita memenangkan pertarungan, kita hampir mati, bocah. Roan memandang Latalia dan mendengus sebagai tanggapan. Itu adalah keberuntunganmu sendiri. Tak satu pun dari kami yang tahu bahwa Sekte Umbral akan muncul di tempat itu. Bagaimanapun, ide awalnya adalah untuk mendapatkan kembali kelompok Ervan. Kami bahkan tidak tahu bahwa kamu bersama mereka. Tentu saja, kami tidak tahu karena kamu tidak mengizinkan Ervan mengatakan itu dalam jimat transmisi pikirannya, kan? Itu juga bagian dari kesalahanmu sendiri. Ekspresi Latalia menjadi gelap, tapi dia tidak bisa menemukan jawaban. Memang benar dialah yang memerintahkan Ervan untuk tidak memberitahu mereka tentang kehadirannya. Di pihak Ervan, dia selesai menjelaskan apa yang terjadi pada Luo melalui pesan spiritual sense.
Rovan menghela nafas setelah mendengar itu. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bagaimana perasaan Evan? Mereka adalah klan kecil. Karena itu, beberapa anggota mereka juga cukup bersatu. Ervan jelas berduka atas kehilangan tetua Luo. Namun, Rovan pada akhirnya menggelengkan kepalanya. Kami semua tahu tentang risiko datang ke wilayah inti untuk mencari Latalia. Itu semua demi Serene Jade dan putrimu. Selain itu, dia benar-benar menepati janjinya dan melindungi kalian semua selama sisa perjalanan. Itu saja sudah merupakan keberuntungan yang menantang surga bagi Anda. Anda akan menjadi kepala klan berikutnya di masa depan, jadi Anda harus melihat gambaran yang lebih besar. Ekspresi Ervan berubah suram, tetapi dia tahu bahwa Rovan benar. Ya, ayah. Ryan kemudian selesai berurusan dengan Ervan sebelum dia mengulurkan tangannya ke Latalia. Tolong beri aku tanganmu sebentar. Apa yang kamu inginkan? Latalia senior juga terkena orang bernama Sames, kan? Aku bisa merasakan energi umbral di dalam tubuhmu. Meskipun tidak banyak, itu bukan sesuatu yang bisa kamu hilangkan dengan kultivasimu sendiri. Kamu akan membutuhkan pil khusus untuk itu, yang menurut saya tidak Anda miliki saat ini. Latalia ingin menyangkalnya, tetapi terlihat jelas ketika melihat tubuhnya bahwa dia juga terluka dalam pertempuran itu. Berat, sebaiknya kamu tidak mencoba sesuatu yang lucu. Ryan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir. Namun, itu akan sangat menyakitkan, jadi bersabarlah. Tidak apa-apa asalkan kamu menyelesaikannya dengan benar. Ryan menghela nafas melihat bagaimana dia bertindak tinggi dan perkasa. Namun demikian, dia masih memulai perawatannya. Gaya hidup, bentuk ketiga, pemurnian. Ryan memegang tangan Latalia dan mulai menghilangkan energi umbral di dalam tubuhnya. Kontrolnya atas kemampuan pemurnian beberapa kali lebih baik daripada saat dia menyembuhkan Tyria dan Nana. Dia tidak perlu menyentuh bagian di mana umbral energi dikumpulkan lagi untuk menyingkirkannya. Selain itu, jumlah umbral energi di dalam tubuh Latalia tidak seberapa dibandingkan dengan yang dimiliki Tyria. Latalia mengerti mengapa Ryan memperingatkannya. Memang menyakitkan untuk memiliki elemen gelap mengalir melalui tubuh seseorang. Jika bukan karena elemen cahaya yang melindungi organ tubuhnya, dia akan langsung menarik tangannya kembali. Tetap saja, dia menggertakkan giginya saat dia mempertahankan sikapnya yang sombong. Sial baginya, Ryan pertama kali merawat energi umbral di tubuhnya. Dia telah meninggalkan penyembuhan luka-lukanya untuk dilakukan setelah itu dengan sengaja. Rasa sakit dari elemen gelap dengan cepat menghilang setelah energi umbral ditangani. Setelah itu, Ryan dengan main-main tersenyum ketika dia mulai menyembuhkan luka di tubuhnya. Mari kita lihat apakah Anda bisa mempertahankan fasad Anda sekarang. Gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Ryan habis-habisan saat ledakan elemen cahaya dan energi spiritual datang dari tubuhnya. Itu dengan cepat menyapu seluruh tubuh Latalia, menyembuhkan lukanya dengan kecepatan tinggi. Namun, tujuannya bukan itu. Latalia terkejut karena ledakan tiba-tiba, kesenangan, dan tidak bisa menahan suaranya. Asteris mengerang. Dia dengan cepat menutup mulutnya dalam waktu kurang dari sesaat, tidak percaya apa yang baru saja dia lakukan. Dia berusia lebih dari 100 tahun, dengan penampilan setengah baya. Belum lagi ekspresi serius namun dingin yang dia pertahankan sejak bertemu kelompok Ervan. Erangan, imut, itu benar-benar menarik perhatian semua pria di area itu. Seketika, wajah Latalia berubah semerah tomat. Kapan dia pernah mengerang di depan orang lain seperti itu? Rovan, Ervan, dan Xian terbatuk saat mereka membuang muka, berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Dia kemudian menatap Ryan dengan penuh kebencian. Jelas bahwa itu adalah kesalahannya bahwa dia melakukan itu. Elemen cahaya membuat seluruh tubuhnya terasa terlalu enak. Terutama beberapa bagian tertentu di bawah sana yang dengan sengaja Ryan memfokuskan elemen cahayanya. Selesai. Kamu seperti baru sekarang, Latalia senior. Latalia kemudian memandang Rowan, yang menyeringai padanya. Aku tidak tahu kamu punya sisi seperti itu. Kurasa kamu tidak sedingin itu. Persetan, itu salah kakakmu. Ryan menatap Latalia dengan ekspresi polos dan bersalah. Kenapa menyalahkanku? Aku baru saja menghilangkan umbral energi dan menyembuhkan semua luka di tubuhmu. Perhatikan baik-baik, aku bahkan menghilangkan semua bekas luka, baru dan lama, yang kamu miliki sebelumnya. Dan ini dia,
bagaimana kamu berterima kasih padaku? Latalia terkejut saat dia menggunakan sense spiritualnya untuk memeriksa tubuhnya. Sebagai seorang kultivator tua di Core and Soul Fusion Realm, dia telah berpartisipasi dalam beberapa pertempuran. Secara alami, dia mendapat beberapa bekas luka seiring berjalannya waktu. Bahkan Tyria dan Mia di Sekte Dalammu tidak terkecuali dalam masalah ini. Namun, sekarang dia melihat seluruh tubuhnya, dia menyadari bahwa semua bekas luka telah benar-benar hilang. Bahkan, kulitnya tampak semulus sebelumnya. Sedingin apapun dia, Latalia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak keberatan dengan hal-hal itu. Apakah ini perubahan permanen atau sementara? Ryan mengangguk. Itu permanen. Lagi pula, bekas luka juga dianggap luka lama, bukan bagian tubuh. Meski begitu, aku bisa misel untuk memulihkan bagian yang rusak itu. Latalia mau tidak mau bertanya. Sel, apa itu sel? Baru kemudian Ryan ingat bahwa orang tidak tahu konsep sel di dunia abad pertengahan ini. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa bekas lukamu tidak akan kembali. Tentu saja, jika kamu mendapatkan yang baru, maka tidak ada yang bisa kulakukan. Latalia berada dalam dilema. Marah karena rasa malu yang baru saja dia rasakan, atau berterima kasih kepada Ryan karena telah melakukan sesuatu yang ingin diterima wanita manapun. Ryan kemudian tersenyum tipis ketika dia mendapat ide. Baiklah, aku menyembuhkan tubuhmu dan menghilangkan bekas luka sebagai kompensasi karena telah menarikmu ke dalam pertempuran Sekte Umbral. Kami tidak berutang apa-apa lagi padamu. Jika kamu mendapatkan luka dan bekas luka lain di masa depan, itu adalah masalahmu. Semuanya, ayo bergerak keluar. Ekspresi Latalia tiba-tiba berubah. Itu benar. Di masa depan, dia benar-benar mungkin mendapatkan lebih banyak luka. Itu adalah sesuatu yang berisiko diterima oleh semua kultivator saat mereka maju. Bukankah lebih bagus jika dia bisa meminta bantuan Ryan untuk menyembuhkan mereka? Tentu saja, ada pil alkemis yang dibuat untuk membantu menghilangkan bekas luka. Masalahnya adalah semakin kuat seseorang, semakin kuat pilnya. Selain itu, tergantung pada bagaimana seseorang mendapatkan bekas luka itu, sisa kekuatan pada lukanya mungkin membuat pil itu tidak mungkin untuk menyembuhkannya. Bekas luka Latalia sendiri kebetulan seperti itu. Yang bisa disembuhkan dengan pil dia sudah melakukannya. Selain itu, dia tahu beberapa pembudidaya wanita lain yang akan menyukai sesuatu seperti itu. Jangan bersikap kasar satu sama lain, kan? Bukankah kita baru saja melalui pertarungan hidup dan mati bersama? Bukankah pada dasarnya kita berteman sekarang? Roan dan mulut yang lain berkedut. Sejak kapan dia menganggap mereka sebagai teman? Adapun Ryan, dia tidak bisa menahan tawa dalam hati. Jebakan wanita pamungkas. Hahaha. Bab 313 Cara Kerja Labirin. Roan kemudian menatap Ryan sebelum bertanya. Apa yang kau lakukan padanya? Ryan mengangkat bahunya sebagai tanggapan saat dia menjawab. Tidak. Aku baru saja membayar hutang kita. Dia mungkin sangat bersyukur bahwa dia ingin berteman dengan kita sekarang. Bertemanlah dengan pantatmu. Roan kemudian mengabaikan Ryan sebelum melihat ke Latalia. Terserah. Saya mungkin juga memberitahu Anda bahwa Sekte Umbral datang ke tempat ini karena keponakan Anda. Dia mengenali saya ketika saya pergi untuk mengambil misi untuk menemukan Anda. Itu sebabnya ada pembudidaya Sekte Umbral di tempat ini saat ini. Ekspresi Latalia menjadi gelap sekali lagi. Persetan dengan kecil itu. Jadi itu juga salahnya lagi. Latalia kemudian menatap Roan sebelum berkata. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Bahkan jika kamu tidak melakukan apa-apa, aku pasti tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Latalia kemudian menanyakan hal lain. Kesampingkan si idiot itu, bagaimana kamu muncul di depanku ketika labirin selesai berubah? Kamu seharusnya menungguku di tempat lain setelah aku memberikan informasi tentang tempat ini ke Ervan. Roan mendengus. Kenapa harus aku? Kamu bukan satu-satunya yang mengerti bagaimana tempat ini bekerja, tahu. Yang harus aku lakukan hanyalah memasangkan informasi yang aku terima dari Ervan dengan apa yang aku tahu untuk memahami dari mana kamu berasal, bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan, sungguh. Latalia terkejut mendengarnya. Dia sudah menghabiskan beberapa minggu di tempat ini dan sudah memiliki pengetahuan tentang sejarah tempat ini. Namun, dia membutuhkan waktu lebih lama untuk akhirnya memahami cara kerja labirin. Sebaliknya, Roan sudah memahaminya. Terserah.
Setelah apa yang kamu tunjukkan padaku selama pertempuran itu, aku mungkin juga percaya apa yang kamu katakan. Lagi pula, kemana kamu berencana untuk pergi? Apakah kamu memasuki tempat ini untuk melarikan diri dari Sekte Umbral? Roan menggelengkan kepalanya. Tidak, kami memasuki tempat ini karena batu giok tertentu. Roan kemudian menjelaskan tentang jade slip yang dia dan Ryan temukan di masa lalu. Tidak ada gunanya menyembunyikannya sekarang karena jade slip sudah digunakan. Itu menghilang ketika pintu masuk ke labirin ini ditutup. Selain itu, selain menunjukkan lokasi umum area ini, tidak ada informasi tambahan di dalam benda itu. Latalia mengangguk setelah dia mendengar semuanya. Jadi itulah yang terjadi. Apakah itu berarti kamu mengincar harta di tempat ini? Roan dan Ryan saling memandang sebelum mereka mengangguk pada Latalia. Tidak salah untuk mengatakan bahwa mereka mengejar harta karun. Hanya saja harta yang mereka inginkan adalah informasi. Yang mereka tahu hanyalah bahwa tempat ini ada hubungannya dengan Fruve Remnants dan Sister Orb atau sistem tidak memberi mereka izin untuk melihat informasi ini. Itulah alasan mengapa mereka masuk. Tentu saja, jika ada harta lain dengan nilai tertentu, itu juga bagus. Bisa dibilang begitu. Yah, itu sebabnya sebagian besar kelompok memasuki tempat ini juga, kan? Latalia mengangguk. Setelah dia mendengar bagaimana Gunung Empat Puncak berubah, menembakkan sinar cahaya ke langit, dia mengerti mengapa begitu banyak pembudidaya memasuki tempat ini sekaligus. Saat itulah Rovan teringat sesuatu. Oh, benar. Mengapa labirin menarik para pembudidaya yang lewat di dekatnya dengan paksa? Juga, ini adalah peristiwa baru-baru ini, jadi mengapa itu tidak terjadi di masa lalu? Semua orang mengangguk ketika mereka melihat ke arah Latalia. Itu adalah sesuatu yang benar-benar membingungkan mereka. Latalia kemudian menghela nafas saat dia menjawab pertanyaan itu dengan yang lain. Banyak pembudidaya menghilang karena labirin beberapa tahun terakhir ini. Namun, apakah Anda menemukan jejak mereka? Tulang? Tanda pertempuran lama? Apa saja? Semua orang menggelengkan kepala. Kelompok Ryan adalah yang pertama masuk setelah gunung mengungkapkan pintu masuk labirin. Tetap saja, mereka tidak menemukan apapun. Kemana mereka pergi? Latalia kemudian menjelaskan. Sejujurnya, saya pikir binatang iblis yang kita temui sejauh ini adalah para pembudidaya itu. Apa? Semua orang terkejut dengan wahyu itu. Namun, Roan segera mengerti mengapa Latalia berpikir seperti itu. Begitu, Latalia kemungkinan besar benar. Pernahkah Anda memperhatikan? Kami belum menemukan satu pun Demon Beast di tahap 5 atau lebih sejauh ini, kan? Kami hanya menemukan tahap 3 dan tahap 4. Selain itu, tahap 3 yang biasanya akhir atau puncak tahap 3. Hampir tidak ada satu pun di tahap 3 tengah atau di bawahnya yang dapat ditemukan. Roan melanjutkan. Hutan Jiran adalah tempat pelatihan bagi para pembudidaya alam formasi inti dan realem penggabungan inti dan jiwa. Tetapi dalam kasus para pembudidaya alam formasi inti, mereka biasanya setidaknya di alam formasi inti tahap akhir atau puncak. Bagaimanapun, ini adalah tempat dengan penguasaan binatang iblis tahap 4. Datang ke tempat ini dengan tahap tengah atau di bawah kultivasi adalah ide yang cukup bodoh jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk membuat diri Anda tetap hidup. Latalia senang karena dia tidak perlu menjelaskan semuanya sendiri. Bagus kalau kamu mengerti. Terlalu kebetulan bahwa binatang iblis di labirin ini memiliki tingkat rata-rata yang sama dengan para pembudidaya yang berkeliaran di luar. Selain itu, seperti yang kamu katakan, mereka semua adalah binatang iblis palsu. Bukan yang asli. Petik 2. Ryan kemudian menanyakan hal lain. Tunggu, lalu bagaimana mereka berubah menjadi itu? Juga, Latalia senior sudah lama berada di sini. Kenapa kamu tidak berubah menjadi salah satu dari mereka? Latalia mengangkat bahunya. Bagaimana saya tahu? Jika saya menebak, itu karena saya sangat pandai berlari. Saya percaya bahwa syarat utamanya adalah Anda ditangkap atau dibunuh oleh binatang iblis. Roan merenung sebentar sebelum berkata. Ada beberapa pembudidaya yang dapat menggunakan keterampilan atau teknik kultivasi untuk mendapatkan beberapa sifat binatang iblis sementara atau permanen. Mereka cukup langka, tetapi memang ada. Tidak sulit untuk berpikir bahwa orang-orang ini diubah secara paksa. Kemungkinan besar, kuncinya adalah dantian mereka. Begitu mereka mati, mereka dapat diubah dengan menggunakan kekuatan di dalam.
Yang kuat kemudian akan menerima token itu atau apapun yang ada di tubuh mereka. Latalia mengangguk. Tepat. Itu juga menjelaskan mengapa labirin akan mencoba menyeret beberapa pembudidaya ke dalam sesekali. Rovan kemudian bertanya, "Oke, saya bisa mengerti sebagian besar, tapi saya masih tidak mengerti mengapa itu baru saja mulai terjadi baru-baru ini. Kita semua tahu bahwa masalah kultivator yang hilang baru dimulai beberapa tahun yang lalu. Sebelum itu akan selalu menjadi kematian sederhana, dan hal-hal seperti itu. Juga, mengapa menyeret pembudidaya ke dalam? Bukankah lebih baik menarik beberapa binatang iblis untuk melakukan pekerjaan itu? Mengapa harus melalui rasa sakit dalam proses mengubah bentuk pembudidaya untuk menciptakan binatang iblis palsu itu?" Latalia tidak menganggap pertanyaan itu mengejutkan. "Aku tidak bisa menjawab pertanyaan pertamamu. Aku juga tidak tahu mengapa labirin mulai bertingkah sekarang. Namun, aku bisa menjawab yang kedua. Yah, setidaknya aku pikir aku bisa. Perlu diingat bahwa aku mungkin salah di sini." Rovan dan yang lainnya mengangguk saat mereka menunggu jawabannya. Namun, saat dia akan melanjutkan pembicaraan, Ryan menyelesaikan penyembuhan luka Rovan dan umbral energi juga. "Baiklah, aku sudah selesai." Rowan kemudian menatap semua orang sebelum berkata, "Bagus, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Jangan lupa bahwa Sekte Umbral masih memiliki grup lain dengan kultivator realem inti dan soul fusion di barisan mereka. Belum lagi grup itu memiliki anggota core dan soul fusion realem lainnya juga. Aku tidak ingin pelarian itu membawa mereka kepada kita. Ryan dan aku juga tidak bisa berpura-pura lemah untuk mengejutkan mereka lagi." Semua orang segera bangkit dan pergi. "Kemana?" Rowan merenung sebentar. Namun, Latalia menjawab sebelum dia bisa mengatakan apapun. "Aku tahu di mana pintu masuk kota berada. Ikutlah denganku." Kelompok Ryan menunjukkan ekspresi bingung. "Pintu masuk kota? Kota apa?" Latalia kemudian menjawab, "Pertama, ikuti aku. Aku akan membicarakan pertanyaan Rovan dulu di jalan." Semua orang mengangguk dan melakukan apa yang dia katakan. Rovan bertanya mengapa labirin itu menarik para pembudidaya ke dalam alih-alih binatang iblis. "Kuncinya adalah kecerdasan. Saya percaya bahwa ada formasi raksasa di bawah labirin yang mengendalikan binatang iblis." Rowan dan Ryan mengangguk. "Ya, kami juga mencapai kesimpulan yang sama. Hanya itu yang bisa menjelaskan pemulihan super cepat dari Demon Beast yang dikalahkan." Latalia mengangguk dan melanjutkan. "Benar. Namun, binatang iblis di bawah tahap 5 masih belum memperoleh perasaan, apalagi kecerdasan. Itu harus menjadi masalah jika Anda ingin memberi mereka perintah. Namun, seorang kultivator yang berubah masih cerdas. Dia bisa mengerti perintah dan bertindak sesuai. Sekali lagi, ini hanya teori saya sendiri. Saya tidak dapat menjamin bahwa saya benar karena saya tidak memiliki akses ke formasi. Bahkan jika saya memilikinya, saya tidak berpikir saya akan mengerti caranya tetap berhasil." Rowan tidak terkejut dengan itu. "Kamu mungkin benar. Aku tidak bisa memikirkan alasan lain untuk mengambil pembudidaya daripada binatang iblis asli. Selain itu, binatang iblis asli itu biadab. Masalahnya bukan hanya fakta bahwa mereka tidak dapat menerima perintah, tetapi mereka akan bertindak agresif terhadap hal lain juga. Untuk saat ini, semua orang memutuskan untuk menerima teori itu." Ryan kemudian bertanya tentang topik selanjutnya. "Baiklah. Bisakah Senior Latalia menjelaskan lebih lanjut tentang pintu masuk kota ini? Kamu bilang kamu menemukan pintu di labirin ini. Bagaimana kamu tahu ada kota di belakangnya?" Latalia terdiam sebentar sebelum berkata, "Itu karena anggota keluarga saya adalah keturunan salah satu warganya dari ribuan tahun yang lalu." Bab 314 Keluarga Amakal. Semua orang menatap Latalia dengan ekspresi terkejut. Namun, Rowan segera bertanya, "Mengapa Anda memberitahu kami itu? Sejauh yang saya lihat, itu seharusnya menjadi semacam rahasia besar, bukan? Apa yang membuat Anda tiba-tiba berubah pikiran?" Latalia mengangkat bahunya sebelum berkata, "Lihat sekeliling. Apa menurutmu kita bisa menyembunyikannya lama-lama? Bahkan kamu menyadari ada yang tidak beres dengan permintaan Juan, mencoba mencariku, apalagi para pemimpin sekte dan kekuatan lain. Cepat atau lambat, mereka akan mengetuk pintu keponakanku yang bodoh. Begitu itu terjadi, pengecut itu akan membocorkan semuanya." Rovan masih menganggapnya aneh.
Tapi Anda bisa merahasiakannya sampai tidak ada pilihan lain selain memberitahu kami, bukan? Latalia menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Alasannya sederhana. Pintu masuk kota membutuhkan dua hal untuk dibuka. Yang pertama, saya yakin Anda sudah tahu apa itu. Roan mengangguk ketika dia mengeluarkan salah satu token kecil dari jubahnya. Jadi ini semacam kunci. Latalia mengangguk. Ya, akan ada kebutuhan untuk beberapa hal ini. Anda juga bisa mengatakan bahwa alasan labirin mulai menarik para pembudidaya ke dalam adalah agar bisa mengumpulkan kunci bagi para pendatang baru. Saya mungkin salah, tapi saya percaya itu bisa mendapatkan token juga semacam percobaan. Semua orang mengangguk. Setelah berada di dalam tempat ini selama berjam-jam, mereka akan berbohong jika mereka tidak memikirkan kemungkinan itu sebelumnya. Baiklah, tapi alasan ini tidak menjelaskan mengapa kamu pergi ke depan dan memberitahu kami tentang keturunanmu. Lalu apa syarat kedua ini? Latalia kemudian menunjuk dirinya sendiri sebelum berkata, darahku, tanpa garis keturunan salah satu penduduk kota itu, kamu tidak akan bisa membuka pintu masuk. Tepat di depan pintu, ada pilar kecil yang digunakan untuk mengendalikan pintu. Aku harus menjatuhkan darahku. Petik 2. Roan mengerti apa yang diinginkan Latalia. Begitu, Anda bisa saja menunggu di pintu itu sampai para pembudidaya akhirnya berkumpul di sana. Namun, Anda sendiri tidak akan memiliki tanda. Terakhir, Anda akan sendirian. Meskipun demikian, Anda tidak punya pilihan lain, selain pergi keluar dan mencari bantuan. Pertama, kamu mendapat bantuan dari kelompok Ervan karena kamu ingin mendapatkan token yang hanya akan menjadi milikmu. Setelah itu, kamu bermaksud untuk menemukan kelompok yang relatif lebih kuat untuk bersekutu. Ketika kamu mendengar dari Ervan tentang keberadaan kami dan tingkat kultivasi rata-rata kami, kamu pikir itu adalah pilihan yang sempurna. Bagaimanapun, kamu akan tetap menjadi kultivator dengan tingkat tertinggi, kultivasi di tengah-tengah kami. Anda bisa berbicara tentang kota ini atau apapun sambil tetap yakin tentang keselamatan Anda sendiri. Ekspresi Latalia bahkan tidak berubah setelah mendengar semua itu. Jadi apa? Apakah Anda memberitahu saya bahwa saya salah? Anda juga mendapat untung dalam perdagangan ini karena Anda juga bisa masuk. Ini adalah situasi win-win. Apakah Anda tidak puas? Roan menggelengkan kepalanya. Tidak sama sekali. Saya lebih suka menjelaskan tentang taruhan kedua belah pihak. Kami memiliki sesuatu yang Anda butuhkan, dan Anda memiliki sesuatu yang kami lakukan. Itulah cara terbaik untuk menjaga kedua kepentingan tetap utuh. Yah, sebenarnya Latalia masih merasa kelompok Rean sedikit lebih lemah dari yang dia inginkan. Namun demikian, sisi wanitanya ingin berteman dengan Rean untuk penggunaan di masa depan. Perangkap wanita pamungkas sangat kuat. Roan kemudian memutuskan untuk masuk ke topik utama. Baiklah, bagaimana dengan kota ini? Apa yang kita harapkan di sini? Dari yang aku tahu, seharusnya tidak ada kota di tempat ini, bukan? Latalia mengangguk. Selama Zev Jialin mendirikan negara ini, kota itu sudah tidak ada. Ini adalah cerita dari jauh sebelum Kekaisaran Sasamil tiba di wilayah ini juga. Nama kotanya adalah Lan, kota yang relatif kecil jika Anda mengambil nama negara itu, ibu kota sebagai contoh. Tetap saja, orang-orang yang mengatur tempat ini semuanya memiliki kultivasi yang menantang surga. Beberapa mengatakan bahwa mereka bahkan memiliki beberapa ascender. Semua orang menatap Latalia dengan ekspresi sedikit bingung. Pendaki, apa itu? Sayangnya, Latalia hanya menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu apa-apa tentang itu. Satu-satunya hal yang saya dengar adalah bahwa begitu kultivasi Anda melampaui tingkat tertentu, Anda akan naik. Namun, tidak ada yang tahu apa arti kenaikan ini. Para pembudidaya bisa terbang. Apakah itu berarti mereka meninggalkan dunia kita? Atau mungkin mereka dikirim ke tempat lain melalui semacam teleportasi? Mungkin mereka menerima hak untuk melakukannya dan kemudian memutuskan apakah akan pergi atau tidak. Mungkin mereka terpaksa pergi atau ditarik. Bagaimanapun, saya belum pernah melihatnya. 1. Anda akan lebih beruntung jika Anda bertanya kepada sesepuh sekte Anda tentang hal itu. Latalia kemudian melanjutkan, yang perlu kamu ketahui adalah bahwa ini adalah kota di mana tidak ada yang berani mengacau. Kekaisaran Sasamil sudah kuat pada waktu itu.
Mungkin mereka tidak berani membiarkan siapapun mengambil daerah ini karena mereka tidak ingin mengacaukannya. Lan City. Tentu saja, ini hanya spekulasi. Ryan kemudian bertanya, jadi, apa yang terjadi dengan kota? Kenapa Zev Jialin datang ke tempat ini dan mengambil alih? Juga, bukankah Kekaisaran Sasamil mencoba menghentikannya? Atau mungkin mereka mengirim Zev ke sini? Latalia menggelengkan kepalanya sekali lagi. Saya tidak tahu. Menurut catatan klan saya, kota Lan tiba-tiba menghilang suatu hari. Tidak ada yang tahu mengapa, tetapi kota itu menghilang begitu saja. Di tempatnya, hanya tanah tandus yang tersisa. Ribuan tahun kemudian, ketika Zev Jialin tiba, tanah itu telah diambil oleh hutan binatang iblis yang mengelilingi kota sebelumnya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada warga tempat ini. Rowan merasa ada yang aneh. Lalu kenapa kamu keturunan? Apakah seseorang melarikan diri dari kota sebelum menghilang? Latalia lalu menggaruk kepalanya dengan ekspresi tak berdaya. Sejujurnya, sepertinya nenek moyang kita diasingkan. Tidak ada catatan tentang apa yang terjadi. Hanya saja dia melakukan sesuatu yang membuatnya hampir terbunuh dan dibuang keluar. Latalia lalu mengangkat bahunya. Yah, sejujurnya, aku senang dia melakukannya. Lagi pula, aku tidak akan berada di sini hari ini jika dia tidak membuat keluarganya sendiri nanti di luar. Bagaimanapun, itu juga berkat kita mengetahui sesuatu tentang apa yang terjadi. Kota itu tidak benar-benar menghilang, tetapi dipindahkan. Hanya saja tidak mungkin untuk melacaknya. Yang kami tahu hanyalah bahwa itu masih di dalam hutan jiran, itu saja. Masalahnya kami tidak tahu lagi tentang lokasinya. Nenek moyang saya mencarinya sampai akhir hayatnya tiba. Generasi berikutnya melakukan hal yang sama, tetapi tidak satupun dari mereka yang beruntung. Hutan jiran sepertinya sama seperti biasanya, dan terus begitu selama beberapa generasi. Sampai beberapa tahun yang lalu, penghilangan tiba-tiba mulai terjadi. Pada awalnya, tidak ada yang terlalu memperhatikan. Bagaimanapun, wilayah inti hutan jiran memiliki banyak binatang iblis tahap 4, bahkan mungkin tahap 5 di suatu tempat. Sesekali, beberapa akan mati di dalam, tidak pernah terlihat lagi. Mungkin berakhir di perut beberapa binatang iblis. Namun, situasinya memburuk seiring berjalannya waktu. Penggarap realem inti dan jiwa fusion juga telah berubah menjadi korban. Itu adalah hal yang langka. Bahkan dalam situasi putus asa, selama mereka memutuskan untuk membayar harganya, mereka masih bisa melarikan diri. Jangankan binatang iblis tahap 4 itu tidak memiliki kecerdasan dan perasaan. Contoh yang baik adalah pria sekte umbral yang melarikan diri. Bahkan dalam situasi itu, dia masih menemukan lapisan perak yang memungkinkannya untuk mempertahankan hidupnya. Rowan ingin mengatakan bahwa Latalia tidak menggunakan gerakan yang tepat untuk menunda gerakannya, tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Lagi pula, Rowan juga berpikir bahwa dia tidak sesempurna ketika dia menggunakan bendera. Begitu kami menyadari bahwa banyak pembudidaya menghilang tanpa meninggalkan petunjuk apapun, kami segera mulai melakukan penyelidikan sendiri. Tentu saja, hilangnya mereka bisa karena alasan lain. Tetap saja, kami tidak memilikinya, petunjuk lebih lanjut. Yang mengejutkan saya juga ditangkap oleh labirin. Saat itulah saya melihat pola di dinding dan memastikan bahwa ini benar-benar terkait dengan kota Lan. Ryan kemudian menanyakan hal lain. Lalu mengapa sepertinya keponakanmu ingin menghentikanmu? Latalia tertawa sebelum berkata, bukankah itu sudah jelas? Keponakanku itu pengecut. Dia ingin menghentikan penelitian lebih lanjut tentang kota Lan. Bahkan jika itu ada, apa gunanya bagi keluarga Amakal kita? Dia ingin membawaku kembali dan memaksaku untuk melupakan keinginan leluhur kita. Yah, sejujurnya, saya tidak peduli tentang itu. Saya di sini untuk alasan yang sama seperti yang lain. Saya ingin mendapatkan harta yang ditinggalkan juga. Sebagai keturunan sejati, saya percaya bahwa saya akan memiliki akses ke banyak hal yang tidak dimiliki orang lain. Mengapa saya harus menyerah? Rowan mendengus sebagai tanggapan. Itu mengingat garis keturunan leluhurmu yang dibuang masih diterima, kan? Latalia tidak menyangkal hal itu. Apakah kamu punya ide yang lebih baik? Rowan terikat lidah. Pada akhirnya, dia hanya bisa menjawab. Tidak. Bab 315 Formasi Teleportasi. Ketika Sekte Umbral memasuki Lan Maze, mereka telah berpisah menjadi dua kelompok. Salah satunya adalah kelompok Sames dan Vio,
sementara yang lain memiliki lian buran. Sayangnya, mereka telah bertemu dengan kelompok Rean. Tentu saja, Sames mencoba untuk kembali ke kelompok Lian. Mereka telah memperhatikan bahwa orang-orang sedang diteleportasi ketika mereka memasuki labirin. Karena itu, mereka memastikan untuk tetap bersama untuk diteleportasi ke tempat yang sama, seperti bagaimana Sister Orb memperingatkan Rean dan yang lainnya untuk melakukannya. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah labirin pada awalnya dan hanya terpisah setelah menemukannya. Tentu saja, mereka juga membuat rencana untuk bertemu lagi sebelum itu. Sames telah berhenti di beberapa titik untuk pulih dari luka-lukanya. Setelah menstabilkan kondisinya sendiri, dia sekali lagi berjalan ke titik pertemuan. Kemudian lagi, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Mereka tahu bahwa labirin itu sering berubah bentuk, sehingga sangat sulit bagi Lian atau Sames untuk pergi ke tempat yang mereka inginkan. Karena itu, butuh 1 hari penuh bagi Lian dan beberapa bahaya untuk akhirnya menemukan jalan kembali ke kelompok Lian. Mau bagaimana lagi? Jika itu mudah, labirin tidak akan ada artinya. Kelompok Lian memiliki 5 anggota, berbeda dengan kelompok Vio dan Sames yang berjumlah 11 orang. Namun, mereka jelas merupakan kelompok terkuat di antara keduanya. Itu karena Lian berada di puncak alam inti dan penggabungan jiwa, belum lagi memiliki 2 anggota di tahap awal dan tengah dari alam yang sama. Dengan Sames kembali, mereka sekarang memiliki 4 anggota di alam itu. Lian menyipitkan matanya saat melihat Sames mendekat. Lagi pula, Sames tidak seharusnya sendirian. Apa yang terjadi? Sames tersenyum pahit saat dia mengatur pikirannya sebelum mengirim pesan sense spiritual dengan seluruh cerita di belakangnya. Tentu saja, dia mengirim pesan yang sama kepada semua orang di grup Lian. Apakah kamu serius? Bisakah 2 anak realem formasi inti tahap awal menjadi sekuat itu? Kamu pasti bercanda, kan? Sames menggelengkan kepalanya. Kuharap begitu. Semua orang selain aku mati karena mereka. BL mengira mereka bukan ancaman dan menjadi orang pertama yang mati karena itu. Tentu saja, aku tidak bisa menyalahkan mereka karena aku mungkin mengira sama. Lian mengangguk. Aku sedang berpikir untuk mengabaikan si kembar untuk saat ini karena kami menemukan tempat ini. Namun, mengingat tingkat pertumbuhan dan kekuatan mereka, lebih baik kita singkirkan mereka sesegera mungkin. Belum lagi, Sekte Umbal dan Sekte Dalamu kami telah aktif, istilah buruk untuk beberapa waktu. Ini akan menjadi masalah jika mereka mencapai Core dan Soul Fusion Realm atau bahkan Nash-Chain Soul Realm di masa depan. Semua orang mengangguk. Itu sudah di bawah perintah mereka untuk membunuh si kembar, terutama Rean, tetapi sebagian besar karena kemampuan Rean untuk menyembuhkan umbral energi. Saat ini, bagaimanapun, kekuatan mereka sendiri adalah masalah di tempat ini. Apakah kamu tahu kemana mereka pergi? Sames menggelengkan kepalanya. Tidak tahu. Aku meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Aku tidak berani tinggal di sekitar. Namun, semua orang di labirin ini mungkin menuju ke tempat yang sama. Lagi pula, sepertinya tidak ada yang lebih dari Demon Beast di labirin itu sendiri. Lian dan yang lainnya mengangguk. Mereka telah menjelajahi labirin juga, tetapi mereka juga tidak menemukan sesuatu yang berharga. Mereka juga meminta kelompok lain hanya untuk menerima jawaban yang sama. Tanpa pilihan lain, semua orang hanya bisa bergerak ke arah yang sama saat mereka perlahan memahami bagaimana labirin itu bekerja. Tentu saja, masih ada token itu, tetapi belum ada yang tahu kegunaannya. Baiklah, beri Sames waktu untuk pulih, lalu ayo pergi. Kembali ke kelompok Rean, mereka akhirnya bertemu lebih banyak binatang iblis palsu itu. Namun, meskipun jumlah mereka cukup untuk membunuh mereka, itu menjadi sesuatu yang tidak berguna. Itu karena binatang iblis itu sudah kehilangan token di dalamnya. Tampaknya meskipun kita mungkin berada di depan yang lain, binatang iblis di labirin semuanya terakumulasi di mana sebagian besar pembudidaya berada. Jika tidak, kelompok binatang iblis yang kita temukan harus memiliki token itu bersama mereka. Semua orang mengangguk. Tidak ada gunanya. Binatang iblis palsu seharusnya menjadi percobaan, kan? Itu normal jika mereka sudah ditemukan. Lagi pula, seberapa jauh kita dari pintu yang kamu bicarakan, Latalia? Latalia tersenyum sebelum menjawab. Kita semakin dekat. Kita hanya perlu menunggu di persimpangan berikutnya hingga labirin berubah bentuk lagi. Setelah ruangan terhubung kembali, kita seharusnya hampir berada di sisi pintu masuk kota.
Seperti yang disebutkan Latalia, secara mengejutkan mereka tiba di titik labirin lain yang berubah dari waktu ke waktu. Mereka menunggu di posisi itu selama sekitar 1 jam sampai akhirnya, suara mekanis terdengar sekali lagi. Sama seperti sebelumnya, kelompok Ryan kemudian dikunci di dalam koridor saat labirin mengubah hubungan antar lorong. Akhirnya, koridor tempat mereka berada dibuka sekali lagi, memungkinkan mereka untuk keluar. Baiklah, seharusnya hanya 10 kilometer di depan di mana pintu masuk kota berada. Latalia kemudian menatap Ervan dan Xian. Juga, ada sesuatu di sana yang mungkin bisa membantu kalian berdua. Ervan dan Xian saling memandang, tidak mengerti apa yang dimaksud Latalia dengan itu. Latalia tidak menjelaskan saat kelompok mereka maju. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya melihat apa yang tampak seperti gerbang terbuka di kejauhan. Namun, kelompok Ryan juga memperhatikan bahwa beberapa pembudidaya tampaknya sudah tiba di sana. Namun, Latalia tidak terkejut dengan itu. Dia telah menemukan tempat ini sebelumnya dan kemudian pergi. Sudah lebih dari sehari sejak dia berada di sini. Beberapa kelompok yang beruntung atau pembudidaya tunggal akhirnya akan mencapai tempat ini setelah sekian lama. Para pembudidaya lainnya memandang kelompok Ryan saat mata mereka berhenti pada Latalia dan Rovan. Namun, berbeda dari sebelumnya, tidak ada yang memperhatikan siapa Latalia. Ryan tahu bahwa beberapa kelompok telah dikirim ke hutan jiran untuk mencari Latalia. Secara alami, mereka telah berbicara dengan Juan juga dan menerima fotonya. Bayangkan situasi di mana Latalia terus bergerak dengan penampilan aslinya. Dalam hal ini, hal-hal mungkin menjadi menjengkelkan karena orang lain dapat mengenalinya. Karena itu, Ryan melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan pada Kalina dengannya, mengubah penampilannya dengan elemen cahaya miliknya. Latalia terkejut setelah melihat penampilannya setelah transformasi. Jika dia bisa, dia mungkin akan menyimpan yang ini daripada kembali ke penampilan sebelumnya. Sayangnya, Ryan memberitahunya bahwa itu hanya sementara. Dia perlu mempertahankan transformasi dengan elemen cahaya dengan mengulangi prosesnya setiap beberapa jam. Meskipun demikian, itu sudah cukup untuk tidak ada yang mengenalinya. Itu saja sudah merupakan hal yang sangat bagus. Semua orang kemudian memusatkan perhatian mereka pada Latalia dan Rovan. Tentu saja, bukan karena mereka mengenali keduanya, tetapi karena mereka adalah satu-satunya alam inti dan penggabungan jiwa dalam kelompok Ryan. Kelompok lain tiba. Sepertinya pilar cahaya itu benar-benar pergi jauh. Memang, saya berada beberapa ribu kilometer jauhnya, tetapi saya masih bisa melihatnya. Untungnya, hanya butuh beberapa jam untuk tiba dengan kultivasi saya. Hei, pendatang baru di sana, apakah Anda tahu sesuatu tentang pintu ini? Atau mungkin ruangan di sisi pintu masuk ruangan ini? Ryan dan yang lainnya kemudian melihat ke ruangan yang disebutkan orang lain. Benar saja, ada ruang tambahan yang terhubung ke tempat ini. Namun, semuanya gelap di dalam, dan hanya beberapa kata kuno yang terlihat di atas pintu masuk. Apakah tidak ada di antara kalian yang masuk untuk memeriksa? Semua orang tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Hal itu tentu saja membuat kelompok Ryan resah. Namun, saat itulah Latalia mengirimi mereka pesan sense spiritual. Ruangan itu memiliki formasi teleportasi otomatis. Setelah Anda memasukinya, Anda akan diteleportasi keluar, meninggalkan labirin sepenuhnya. Latalia kemudian menatap Xian dan Ervan. Aku berjanji pada kalian berdua bahwa aku akan membawamu keluar, kan? Itu sebabnya saya mengatakan itu. Aku tahu bahwa aku bisa mengirimmu keluar melalui formasi teleportasi ini. Ervan tidak bisa tidak bertanya. Bagaimana Anda tahu bahwa? Latalia tersenyum saat dia menunjuk kata-kata yang terukir di atas pintu masuk ruangan itu. Itu tertulis di sana. Ketertarikan Ryan dan Rowan langsung terguncang. Bisakah Anda membaca bahasa kuno ini? Latalia kemudian menjelaskan. Hanya sedikit. Rekaman leluhur saya memiliki beberapa teks yang menjelaskan bahasa Kotalan, cukup untuk mengenali kata-kata penting seperti formasi teleportasi. Namun, kalimat yang lebih signifikan dengan makna yang lebih kompleks akan cukup sulit. Rovan kemudian menatap Ervan dan Xian sebelum berkata. Kalian berdua harus pergi. Kembali ke klan. Ervan terkejut. Tapi ayah. Cukup. Rovan kemudian menggelengkan kepalanya. Aku tahu kamu ingin membantu, tapi sejujurnya, kamu dan Xian terlalu lemah.
Anda memang membantu dalam pertempuran terakhir, tetapi Anda hampir mati. Jika bukan karena kemampuan unik Ryan, kamu pasti sudah mati. Jika sesuatu terjadi padaku, terserah padamu untuk mengurus klan Lopin sampai putrimu dewasa. Xian juga setuju dengan Rovan. Ayahmu benar, Ervan. Klan selalu didahulukan. Ervan menggertakkan giginya sebelum bertanya. Lalu mengapa ayah tidak datang juga? Kita akan aman begitu kita keluar. Ryan mengangguk. Rovan, kamu sudah banyak membantu. Mungkin Anda harus benar-benar kembali dengan anggota klan Anda. Rovan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Saya akan tinggal. Lagi pula, umurku tidak banyak lagi yang tersisa. Tidak seperti keduanya, aku tidak akan bisa tinggal lama. Saya mungkin juga bergabung dengan kalian bertiga di dalam. Ryan mengangguk, tidak berusaha menghentikannya. Bagaimanapun, kehadiran Rovan memang akan sangat membantu. Namun, Ervan tidak mau. Tetap, Rovan menggelengkan kepalanya. Ini adalah perintah kepala klan. Kembali ke klan. Jika saya tidak kembali, Ervan akan menjadi kepala klan berikutnya. Itu saja. Xian membungkuk pada Rovan, menerima perintah itu. Ervan enggan melakukan hal yang sama. Rovan kemudian tersenyum sebelum berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuh diriku sendiri. Siapa tahu, saya bahkan mungkin menemukan sesuatu yang dapat meningkatkan umur saya." Hahaha. Oh, benar. Jangan lupa untuk membawa item Umbral Sek yang kami dapatkan dari pertempuran terakhir juga. Mereka sangat berharga bagi kami. Setelah pertempuran terakhir berakhir, baik si kembar maupun Latalia tampaknya tidak terlalu tertarik pada hal-hal anggota Sekte Umbral. Secara alami, Rovan meminta Ervan dan Xian dengan senang hati mengambil semuanya sendiri. Setelah itu, kelompok Ryan pura-pura penasaran dengan ruangan, tidak diketahui, itu dan menyuruh Xian dan Ervan, dengan mudah, memeriksanya. Benar saja, mereka langsung diteleportasi, yang membuat ekspresi kelompok Ryan menjadi gelap. Yang lain tertawa tapi tidak peduli dengan tatapan mata kelompok Ryan. Bab 316 Situasi luar. Di luar labirin, keadaan mulai memanas. Seperti sekte Dalamu, sekte lain juga mengetahui apa yang terjadi di hutan jiran. Karena itu, mereka semua mengirim orang tua mereka ke sana untuk memeriksa apa itu semua. Sekte Dalamu jauh lebih dekat dengan hutan jiran daripada kekuatan lainnya. Wajar jika mereka yang pertama tiba. Tentu saja, mereka tidak akan mengirimkan kekuatan penuh mereka untuk melakukan itu. Tak satu pun dari sekte lain akan melakukannya. Dalam kasus sekte Dalamu, yang datang adalah Tyria Yinsan dan Juvian Tarsio, dua pembudidaya alam jiwa baru lahir. Si kembar tidak bercanda. Tempat apa ini? Dari jauh, mereka sudah memperhatikan pilar cahaya. Meski Tyria dan Juvian sudah diberitahu sebelumnya, mereka masih terkejut melihatnya. Aku tidak tahu. Pesan si kembar hanya mengatakan bahwa ini adalah tempat di mana Jade Sleep yang mereka temukan telah membimbing mereka. Namun, itu tidak mengatakan apa itu atau bagaimana itu berakhir di sini. Dan di mana kedua bocah itu? Di mana lagi? Bisakah kamu menahan diri dan menunggu bala bantuan? Tentu saja, mereka sudah memasuki tempat itu. Bukan hanya mereka, tapi aku cukup yakin lebih banyak pembudidaya yang pernah melihat ini pasti sudah masuk, termasuk orang-orang dari Sekte Umbral yang mereka bicarakan. Ekspresi Tyria menjadi gelap setelah mendengar itu. Dalam pesan si kembar, mereka juga berkomentar tentang Sekte Umbral yang datang ke tempat ini. Kemungkinan besar, mereka menemukan tentang lokasi si kembar dan mengirim kelompok itu ke sini untuk menyingkirkan mereka. Mari kita amankan tempat itu dulu agar orang lain tidak bisa masuk. Juvian menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tidak ada gunanya. Yang ingin masuk sudah masuk. Hanya beberapa orang lain yang akan tiba setelah sekian lama berlalu. Belum lagi sekte lain dan keluarga kerajaan pasti sudah diberitahu tentang tempat ini. Begitu ahli mereka tiba, kita tidak akan bisa mencegah mereka masuk. Tyria mengangguk. Haruskah kita masuk juga? Atau mungkin memanggil Penatua Droman untuk datang karena dia adalah seorang kultivator realem transformasi jiwa. Droman sibuk mengelola sistem komunikasi. Kita tidak bisa membuatnya bergerak setiap kali terjadi sesuatu. Setelah dia kehilangan banyak anggota Master Formasi yang paling terpercaya dari Aula Formasi, dia menjadi lebih sibuk melatih yang baru untuk membantu. Tiba-tiba, Tyria dan Juvian merasakan sense spiritual menyapu mereka. Dalam sekejap,
Mata mereka menyipit saat mereka melihat ke arah tertentu. Dari sana, mereka melihat dua pembudidaya bergerak ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Lukia, Soran, sektemu bergerak cukup cepat. Mereka adalah sesepuh alam jiwa baru lahir dari sekte Raskil, salah satu dari 5 sekte utama negara Jialin. Hahaha, kalian lambat, itu saja. Tapi jangan terlalu memperhatikan kami. Pasti ada lebih banyak dari kami segera. Benar saja, itu seperti yang Soran sebutkan. Tidak lama kemudian, lebih banyak tetua Naschen Sol dari sekte lain mulai berdatangan juga. Tyria dan Juvian tidak terkejut dengan itu. Mereka mengerti bahwa orang-orang itu pasti telah menggunakan formasi teleportasi satu demi satu untuk mencapai tempat ini secepat ini. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa tiba hanya beberapa menit setelah mereka? Sekte Dalamu mereka, di sisi lain, tidak perlu melakukan itu karena ini sudah menjadi wilayah mereka. Ekspresi Tyria menjadi gelap saat dia melihat salah satu tetua. Dia adalah Feren Posin, pria yang sama yang telah memukulnya dengan umbral energi di masa lalu. Jika bukan karena Rean, dia mungkin masih akan perlahan-lahan menyingkirkan energi umbral di tubuhnya. Furen memperhatikan matanya dan dengan lembut tersenyum seolah-olah tidak ada yang terjadi di masa lalu. Oh, lama tidak bertemu, Tyria. Bagaimana kabarmu? Kuharap hari-harimu tidak begitu menyakitkan. Tyria mendengus. Baiklah, sejujurnya. Dan bagaimana tetua Furen sejak terakhir kali kita bertemu? Apakah kamu merasa kedinginan baru-baru ini? Mulut Furen berkedut, tapi dia tetap tersenyum. Tyria adalah pengguna elemen air. Sama seperti Elder Furan yang memukulnya dengan umbral energi, Tyria juga meninggalkan beberapa hadiah. Hanya saja itu tidak merepotkan untuk dihadapi seperti umbral energi. Galios, sesepuh alam jiwa baru lahir dari sekte Lagan yang Tyria temui sebelumnya selama misi pertama si kembar, segera melangkah maju, mengakhiri kejenakaan mereka. Apakah kalian berdua bersenang-senang? Bagaimana kalau kita membicarakan tempat ini dulu? Jika kamu ingin menyelesaikan skor, minggir saja dan selesaikan masalahmu di tempat lain. Tyria dan Furen saling mengabaikan. Bagaimanapun, Galios benar. Galios kemudian melihat sebuah kelompok dengan 3 pembudidaya alam jiwa baru lahir di belakangnya. Mereka bukan bagian dari sekte manapun, tetapi keluarga kerajaan Jialin sebagai gantinya. Mali, Kolen, Sansio, jika ada orang di sini yang tahu apa yang mungkin terjadi, itu pasti keluarga kerajaanmu. Sansio melihat ke pintu masuk sebelum mengalihkan perhatiannya ke kata-kata aneh yang tertulis di dinding. Dia menyipitkan matanya saat kata-kata itu memang membawa kembali beberapa kenangan. Tempat penyimpanan catatan keluarga kerajaan adalah yang terbesar di negara ini. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang ditinggalkan ketika Zev Jialin pertama kali tiba. Tidak ada yang berada di sini lebih lama dari mereka. Dia kemudian merenungkan apakah dia harus berbicara atau tidak. Namun, faktanya dia tidak memiliki informasi yang berguna. Satu-satunya informasi yang dia miliki adalah beberapa catatan yang berbicara tentang kota kuno yang ada di tempat ini jauh sebelum negara itu didirikan. Pada akhirnya, dia memutuskan bahwa dia mungkin juga membagikan informasi ini agar tidak berhubungan buruk dengan yang lain. Keluarga kerajaan mungkin kuat, tetapi mereka tidak akan mampu melawan kelima sekte sekaligus. Dari apa yang saya tahu, hutan jiran ini adalah tempat di mana sebuah kota bernama Lan berada di masa lalu. Namun, itu jauh sebelum leluhur Zev Jialin mendirikan negara itu. Selain fakta bahwa kota itu menghilang suatu hari, saya tidak tahu apa-apa, kalau tidak. Yang lain tidak tahu harus berkata apa tentang informasi itu. Lagi pula, itu tidak banyak membantu mereka. Seorang kultivator jiwa baru lahir dari sekte Rohe bernama Rago kemudian bertanya. Dan bagaimana Anda tahu bahwa tempat ini terkait dengan apa yang disebut kota Lan ini? Sansio menunjuk ke dinding di samping pintu masuk. Pola-pola itu cocok dengan catatan yang aku baca di masa lalu, tapi jangan buang waktumu menanyakan hal lain padaku. Bahkan leluhur Zev tidak tahu banyak tentang tempat ini, apalagi aku. Selain itu, bahkan jika kamu tidak tahu, percayalah, bukan berarti aku berkewajiban untuk memberitahumu semua yang aku tahu. Yang lain menyipitkan mata mereka tetapi tidak mengeluh pada akhirnya. Bukannya mereka tidak akan menyimpan 1 atau 2 rahasia sendiri. Jadi, apa yang ingin kalian lakukan? Galios mengangkat bahunya sebelum menjawab. Aku tidak tahu tentang kalian semua,
Tapi Via dan aku akan masuk untuk melihatnya. Via adalah pembudidaya alam jiwa baru lahir lainnya dari Sekte Lagan yang datang dengan Galios. Seorang kultivator wanita di tahap tengah. Galios dan Via kemudian menuju ke bawah, siap memasuki tempat itu. Yang lain juga saling memandang sebelum dengan cepat mengikuti. Tanpa membuang waktu, mereka semua melewati pintu masuk dan langsung diteleportasi. Jelas, mereka dikirim ke labirin, sama seperti orang lain. Kembali ke kelompok Rean, mereka melihat ke pintu masuk kota sebelum bertanya kepada orang-orang di sekitar. Jadi, apa yang kalian semua tunggu di sini? Tidak bisakah kamu membuka pintu itu? Salah satu pembudidaya itu mendengus sebagai tanggapan. Bukankah kamu anak yang energik? Mengapa kamu tidak pergi dan membukanya untuk kami? Jika kami tahu cara membukanya, kami tidak akan menunggu di luar. Latalia kemudian menunjuk celah di dinding dekat pintu. Tidak bisakah kamu melihatnya? Jelas bahwa kamu perlu menggunakan token itu di sana, bukan begitu? Para pembudidaya tahu token apa yang dibicarakan Latalia. Lagi pula, bagi mereka untuk berada di sini, mereka pasti kelompok kuat yang juga mengalahkan binatang iblis palsu di jalan. Secara alami, mereka mendapat beberapa token dari tubuh mereka. Hehe, apa menurutmu kami tidak mencobanya? Tokennya memang pas di lubangnya. Namun, tidak ada yang terjadi bahkan setelah kami meletakkannya di sana. Kultivator lain menambahkan, kami percaya bahwa kami tidak memiliki cukup dari mereka. Ada 42 lubang di dinding, tetapi kami hanya memiliki 22, menghitung token dari semua kelompok. Latalia menyipitkan matanya sebagai tanggapan. Dia berpikir bahwa dengan jumlah orang saat ini di sini, mereka sudah cukup dekat. Namun, Roan mendengus setelah mendengar itu. 22, iya. Siapa yang akan percaya itu? Mari kita tidak memperlakukan satu sama lain seperti orang bodoh. Kalian pasti memiliki beberapa lagi yang tidak kalian bawa. Brad, apakah kamu yakin ini adalah tempat di mana realem formasi inti tahap awal dapat berbicara? Latalia terkejut sesaat tetapi segera mengerti. Segera setelah itu, dia melangkah maju dan menjawab. Cukup, karena tidak ada yang ingin menunjukkan tangan mereka terlebih dahulu, aku yang akan melakukannya. Latalia kemudian mengambil 4 token dari jubahnya dan mendekati dinding. Satu persatu, dia memasukkannya ke dalam slot. Karena dia memiliki kultivasi tertinggi, Roan memberikan token kepadanya untuk mencegah masalah. Tidak ada yang akan merasa aneh jika Middle Stage Core dan Soul Fusion memilikinya. Saya yakin Anda semua ingin membuka pintu ini juga, kan? Jika Anda terus menunggu, semakin banyak pembudidaya akan tiba di sini. Tidakkah Anda ingin memulai? Semua orang saling memandang dengan khawatir. Roan benar. Beberapa dari mereka menyembunyikan token mereka sendiri karena mereka tidak tahu apakah mereka akan membutuhkan lebih banyak di depan. Akhirnya, salah satu kelompok pembudidaya melangkah maju dan mengeluarkan 3 token lagi. Hei, bukankah kamu bilang kamu hanya punya 2 token? Pria yang menahan mereka mendengus. Jadi apa? Gigit aku. Kata-kata Latalia benar. Lebih baik memulai dari awal. Melihat itu, beberapa kelompok lain juga mulai melangkah maju. Satu persatu, 42 slot mulai terisi. Bab 317 kamu lupa. Semua orang saling memandang saat kelompok mereka sendiri melindungi token yang mereka miliki. Sayangnya, pada akhirnya, masih belum cukup untuk mengisi semua 42 slot. Pada akhirnya, 34 slot terisi, menunjukkan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak grup dengan 8 token lagi yang akan datang. Latalia kemudian melihat yang lain sebelum mengucapkan. Baiklah, kalau begitu, aku akan menunggu di sini untuk lebih banyak grup. Aku tidak akan mengambil tokenku kembali. Akan lebih baik daripada memulai permainan ini lagi dengan berpura-pura tidak memiliki token. Karena kamu sudah tiba di tempat ini, orang lain akan akhirnya melakukan hal yang sama. Latalia, Rovan, dan si kembar kemudian menyandarkan tubuh mereka ke dinding dengan token mereka dan mulai menunggu di sana. Melihat bahwa orang lain mengambil inisiatif untuk menunggu, yang lain melakukan hal yang sama. Dan begitu saja, waktu berlalu. Sekitar 1 jam kemudian, 2 grup lagi muncul, menyumbangkan 5 token lagi ke dalam campuran. Sekarang, hanya 3 yang dibutuhkan. Sementara mereka menunggu, Roan memutuskan untuk bertanya pada Latalia tentang hal lain.
Dia juga menggunakan pesan sense spiritual sehingga orang lain tidak bisa mendengarnya. Menurut ceritamu, kota Lan menghilang bersama orang-orangnya di masa lalu, kan? Apakah itu berarti di balik pintu ini, ada kota yang hidup? Latalia merenung sedikit dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Karena nenek moyang kita dibuang, dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan penduduk kota. Atau paling tidak, catatannya dari ribuan tahun yang lalu tidak menyebutkan apapun tentang nasib penduduk kota. Rowan mengangguk. Kami tidak tahu apakah mereka akan menjadi sekutu atau musuh, jadi kami lebih baik berhati-hati. Tergantung pada apa yang terjadi, kita mungkin harus segera mundur. Tiba-tiba, kelompok lain tiba di pintu masuk ruangan. Namun, Ryan segera mengenali energi di tubuh mereka. Itu Sekte Umbral. Latalia dan yang lainnya kemudian menatap para pendatang baru, terutama pria di depan. Dalam sekejap, ekspresi mereka menjadi gelap. Seperti yang mereka dengar, ada pembudidaya Picor dan Soul Fusion Realm di antara mereka. Tepat di belakang mereka, mereka akhirnya melihat Sames, pria yang melarikan diri dari mereka sebelumnya. Secara alami, anggota Sekte Umbral juga memperhatikan kelompok Ryan. Senior Lian, itu mereka. Lian mengangguk. Jika itu di tempat lain, dia akan langsung menyerang. Dia memiliki keuntungan dalam budidaya dan jumlah sejauh ini. Namun, ruangan itu penuh dengan orang-orang dari wilayah Sekte Dalamu. Dia bahkan mengidentifikasi dua lagi pembudidaya Picor dan Soul Fusion Realm. Jika mereka semua memutuskan untuk mengeroyok kelompoknya, mereka hanya bisa melarikan diri. Tiba-tiba, Rowan mendengus sebelum berkata, "Oh, untuk berpikir bahwa Sekte Umbral juga mengirim orang ke sini. Bukankah kalian semua cukup sombong untuk memasuki wilayah Sekte Dalamu seperti itu?" Pada saat itu, mata semua orang lebih terfokus pada pendatang baru. Bukan rahasia lagi bagi siapapun bahwa Dalamu dan Sekte Umbral tidak akur. Seperti yang bisa dibayangkan, anggota Sekte Umbral tidak diterima di wilayah mereka. Bocah sialan itu. Sames merasa ingin menyerang tanpa mempedulikan hal lain. Namun, Lian segera mengangkat tangannya untuk menghentikannya. "Brat, apakah kamu berpikir bahwa aku tidak bisa melakukan apapun padamu karena kamu adalah bagian dari Sekte Dalamu?" Berbeda dengan Sekte Umbral, bukan rahasia lagi bahwa Ryan dan Rowan adalah bagian dari Sekte Dalamu. Lagi pula, di mana Anda akan menemukan pembudidaya di alam formasi inti pada usia sekitar 14 hingga 16 tahun. Semua orang menahan diri terhadap kelompok Ryan karena alasan yang sama. Rowan tampaknya tidak peduli dengan kelompok Lian. "Begitukah? Lalu mengapa kamu tidak mencoba? Jika kamu bahkan memiliki keberanian untuk menyerang anggota Sekte Dalamu di wilayah mereka, maka aku ingin tahu apa yang akan kamu lakukan pada yang lain setelah mereka berpisah." Tidak ada seorang pun di sini yang idiot. Rowan pada dasarnya menarik mereka semua ke dalam konflik sekte mereka. Namun, kata-katanya telah mencapai tempat yang tepat. Memang, jika mereka mengabaikan semua orang di sini untuk menyerang kelompok Rowan, apa yang akan mereka lakukan begitu mereka terpisah? Tentu saja, jika pertempuran memperebutkan harta karun terjadi, tidak ada yang akan menahan diri dari siapapun. Itu secara alami termasuk anggota Sekte Dalamu. Namun, kelompok Sekte Umbral jauh lebih kuat daripada tim Rowan. Satu-satunya masalah adalah tidak ada yang ingin memulai pertempuran saat ini. Bukankah memalukan jika kelompok mereka dipaksa mundur bahkan sebelum melihat apa yang ada di sisi lain? Dan begitu saja, ruangan itu menemui jalan buntu di mana tidak ada pihak yang ingin bergerak. Sebanyak kelompok Dalamu Sekte kalah jumlah, mereka memiliki 4 ahli realem inti dan jiwa fusion di tengah-tengah mereka. Umbral energi adalah hal yang sangat menyebalkan untuk dihadapi, dan tidak ada yang mau terkena itu. Pada akhirnya, Rowan menyeringai ketika dia menunjuk ke sisi lain ruangan. "Karena kamu tidak punya nyali untuk melakukan apa yang kamu katakan, maka jangan buang waktu kami. Bisakah kamu melihat slot di dinding di sana? Keluarkan tokenmu dan gunakan. Setidaknya, keberadaanmu akan memiliki beberapa kegunaan." Ekspresi Lian bahkan tidak berubah dari provokasi. Dia melihat kelompok lain dan tahu bahwa situasinya tidak menguntungkannya, jadi dia tidak berani bertindak kasar. Dia melihat sekeliling dengan tenang, menganalisis apa yang terjadi. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memahami bahwa setiap orang melindungi token mereka sendiri yang telah mereka masukkan ke dalam slot dinding. Tiba-tiba,
3 token lagi muncul di tangannya, dan dia langsung menuju slot terakhir yang tersedia di dinding. Segera setelah itu, dia memasukkannya ke dalam lubang dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Segera setelah yang terakhir memasuki slot yang tepat, semua lubang dengan token yang dimasukkan ditutup sekaligus. Semua orang terkejut ketika mereka melihat itu. Setelah itu, setiap lubang yang tertutup mulai bersinar dengan energi spiritual. Saat itulah pilar kecil di depan pintu menjadi hidup karena memancarkan cahaya putih redup. Semua orang menjadi bersemangat, mengharapkan pintu di depan terbuka. Namun, tidak ada yang terjadi setelah itu. Pada akhirnya, salah satu kelompok kultivator kehilangan kesabaran dan melangkah maju. Semua yang lain melakukan hal yang sama begitu mereka melihat itu. Lagi pula, token dikunci di balik slot di dinding. Mereka tidak bisa mengambilnya kembali lagi. Apa yang harus kita lakukan dengan benda ini? Orang pertama yang mendekat menyentuh pilar, tetapi tidak ada yang terjadi juga. Minggir, biarkan aku melihatnya. Pria itu mendengus tapi tidak peduli, dengan cepat mengalah. Karena dia tidak tahu harus berbuat apa, tinggal di sana seperti patung akan sia-sia. Orang berikutnya kemudian menggunakan sense dan energi spiritualnya, sama seperti yang terakhir. Tetap saja, sepertinya tidak ada yang terjadi pada pilar itu. Dia melihat sekeliling, tetapi pilar itu rata di semua sisi. Tidak ada yang bisa mereka gunakan. Keluar, sekarang giliranku. Satu persatu, kelompok-kelompok itu melihat ke pilar, dimulai dengan kelompok yang paling kuat tentunya. Namun, tidak satupun dari mereka menemukan sesuatu yang berbeda. Latalia dan kelompoknya tidak mempermasalahkan itu. Mereka hanya berpura-pura menunggu waktu mereka untuk melihat-lihat juga. Pada titik tertentu, kelompok Lian juga maju untuk memverifikasi pilar bercahaya. Atau mungkin, lebih baik menyebutnya alas. Tentu saja, Lian hanya berani melakukan itu karena kelompok lain sepertinya sudah menyerah. Nah, untuk lebih spesifiknya, mereka sedang menunggu seseorang untuk membukakan pintu bagi mereka entah bagaimana. Mungkin kita membutuhkan lebih banyak token binatang iblis itu. Semua orang saling memandang, tidak yakin apakah itu masalahnya. Akhirnya, giliran kelompok Rean. Latalia kemudian berpura-pura melihat sekeliling dan menguji benda itu, sama seperti orang lain. Dia juga mencoba untuk memindahkan alas tetapi tidak berhasil. Saat itulah Latalia mengambil token lain dari jubahnya. Hehe, jadi kamu mengatakan semua itu, tapi kamu juga punya token tambahan. Latalia tertawa, tidak terlihat sedikit pun malu. Setidaknya aku memutuskan untuk menggunakan milikku sendiri. Atau apakah kalian memberitahuku bahwa tidak ada dari kalian yang memiliki token tambahan di suatu tempat? Yang lain mendengus tetapi menahan diri untuk tidak menjawab. Benar saja, beberapa dari mereka masih memiliki setidaknya token tambahan yang mereka simpan sendiri. Bahkan, kelompok Lian dari Sekte Umbral pun tidak berbeda. Mereka juga mengumpulkan lebih dari 3 token, tetapi tidak mencoba menggunakan yang lain. Itu adalah ide Roan. Menurut Latalia, dia perlu menggunakan darahnya di alas agar bisa berfungsi. Namun, untuk mencegah orang lain menyadarinya, Roan menyuruhnya memotong dan membasahi token dengan darahnya terlebih dahulu. Sekarang setelah token itu keluar, ada beberapa darahnya di atasnya, tetapi yang lain tidak peduli. Pertama, mereka tidak tahu apakah itu darahnya. Itu bisa saja dari seseorang dari kelompok lain yang mereka curi atau apapun, atau bahkan mungkin dari binatang iblis itu sendiri. Itu tidak masalah. Dalam pikiran mereka, apa yang mungkin berhasil adalah token itu sendiri dan bukan darahnya. Itu adalah momen kebenaran. Catatan hanya mengatakan bahwa darah warga diperlukan untuk memasuki kota, tidak ada yang lain. Dia adalah keturunan yang jauh. Puluhan generasi telah berlalu sebelum dia lahir, jadi darahnya mungkin bahkan tidak memiliki ketebalan yang diperlukan dari darah leluhurnya. Last but not least, tidak ada jaminan jika alasnya akan bekerja dengan darah orang yang dibuang. Dia meletakkan token dengan darahnya di atas alas, tapi tidak ada yang terjadi juga. Latalia hanya bisa menghela nafas setelah melihat itu. Pada akhirnya, itu tidak berhasil. Saat itulah Rean muncul di sisinya. Senior, kamu lupa mencoba sesuatu yang lain. Bab 318 Kedatangan. Rean kemudian mengangkat token dan, menggunakan lengan bajunya untuk menyeka alas bercahaya. Mulut semua orang berkedut setelah melihat itu. Berat, apa yang kamu pikirkan?
Ini jelas semacam peralatan spiritual, debu tidak memiliki efek. Asteris ketak, asteris. Tiba-tiba, token berlumuran darah milik Latalia menyatu dengan alas, dengan cepat menghilang. Nah, yang sebenarnya diserap adalah darah Latalia. Token tersebut hanya diambil sebagai kenang-kenangan oleh alasnya. Asteris kak, klak, 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 asteris. Suara mekanis berlanjut saat pintu di depan mulai bergetar. Debu di ruangan itu beradu karena rasanya seluruh ruangan sedang bergerak. Ryan kemudian menatap pria yang baru saja berbicara. Kau bilang, jika ada lubang saat ini, pria itu pasti akan melompat ke dalamnya. Siapa yang peduli? Jika dibuka, maka itu yang penting. Yang lain di sekitar tertawa terbahak-bahak tetapi dengan cepat mendapatkan kembali fokus mereka. Akhirnya, pintu masuk kota Lan mulai terbuka perlahan. Cahaya bersinar dari sisi lain sampai akhirnya, itu cukup terbuka untuk setidaknya melihat apa yang ada di sisi lain. Kelompok Ryan tidak terkesan dengan itu. Lagi pula, Latalia sudah mengatakan bahwa harus ada kota di belakangnya. Namun, yang lain memang terkejut melihatnya. Pintu itu terletak di tempat yang tampaknya merupakan titik yang menguntungkan. Karena apa yang dinyatakan sebelumnya, mereka bisa melihat seluruh kota membentang sejauh puluhan kilometer. Namun, ada satu hal yang mengejutkan kelompok Ryan. Tidak seperti yang lain, mereka yakin bahwa mereka berada jauh di bawah tanah. Para pembudidaya lain hanya berpikir bahwa itu mungkin karena mereka belum melihat langit sampai sekarang. Namun meski begitu, tidak ada langit-langit di atas kota. Yang bisa mereka lihat hanyalah langit biru tua seperti bagian permukaan lainnya. Segera, Rowan bertanya pada Latalia, apa yang sedang terjadi di sini? Bukankah kita seharusnya berada di bawah tanah? Latalia juga terkejut. Namun, dia dengan cepat melihat perbedaan. Tunggu, perhatikan baik-baik. Itu bukan langit sungguhan. Latalia tidak menggunakan sense spiritualnya. Sebaliknya, dia berbicara dengan santai. Secara alami, semua orang di sekitar mendengarnya juga. Mereka memperhatikan langit biru dan akhirnya memperhatikan apa yang dia bicarakan. Beberapa garis cahaya menembus langit biru dengan kecepatan tinggi. Namun, mereka sangat kecil dan sulit dideteksi. Namun, para pembudidaya memperhatikan bahwa lampu-lampu itu mengikuti beberapa pola, melepaskan energi mereka ke udara, dengan cepat menyatu dengan langit itu sendiri. Ini adalah formasi yang menciptakan ilusi langit, bukan langit sebenarnya. Yah, orang-orang itu membuat labirin aneh ini dengan binatang iblis palsu. Tidak sulit untuk percaya bahwa mereka bisa membuat langit palsu dengan formasi. Tunggu, ini adalah kota, tapi apakah saat ini kosong? Segera setelah keraguan itu muncul, semua orang menyebarkan indera spiritual mereka ke kota di depan. Namun, mereka tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan jawabannya. Tiba-tiba, tekanan spiritual yang kuat jatuh di seluruh tubuh mereka, memaksa mereka semua ke tanah. Segera setelah itu, seorang lelaki tua diikuti oleh apa yang tampak seperti orang berbulu turun dari langit palsu di depan para pembudidaya. Semua orang segera membuang pikiran perlawanan. Tekanan spiritual itu saja sudah cukup bagi mereka untuk memahami bahwa mereka tidak lebih dari semut di depan para pendatang baru. Siapa kamu? Kamu tidak seharusnya bisa membuka pintu masuk kota tanpa memiliki garis keturunan warga. Dan apa yang kamu lakukan di dalam tempat latihan kota Lan kami? Latalia tersenyum pahit. Bahkan setelah ribuan tahun, masih ada pembudidaya yang hadir di kota Lan. Dia berpikir bahwa itu akan benar-benar kosong karena tidak ada dari mereka yang muncul di luar lagi. Seseorang kemudian mengangkat kepalanya dan mencoba menjelaskan. Sesenior, kami menemukan token setelah melawan monster iblis aneh di labirin di belakang kami. Beberapa dari mereka memiliki semacam token di dalam tubuh mereka, yang kami gunakan untuk membuka pintu. Adapun garis keturunan, kami tidak tahu apa yang senior bicarakan. Semua orang juga mengerti sesuatu yang lain. Harta yang mereka harapkan untuk diterima dari tanah tersembunyi ini hanyalah mimpi pipa saat ini. Bagaimana mungkin mereka berpikir untuk merampok kota yang dilindungi oleh para pembudidaya yang begitu kuat? Pria itu menyipitkan matanya saat dia mengamati semua orang dalam kelompok kecil itu. Karena kultivasi mereka, dia tidak takut mereka mencoba apapun. Saat itulah kultivator lain tiba di sana. Sama seperti pria seperti burung, yang satu ini memiliki ciri-ciri binatang iblis di tubuhnya.
Lengannya ditutupi sisik yang mirip dengan ular atau piton. Penatua Darkon, tunggu sebentar. Pria di samping pria burung itu menatap pendatang baru itu. Sira, ada apa? Jelas, itu adalah nama pria yang tertutup timbangan. Oh, apakah itu orang luar? Sudah lama sejak beberapa orang muncul. Darkon lalu menyipitkan matanya. Sira, apa yang kamu pikirkan? Kamu harus tahu bahwa kita tidak seharusnya berinteraksi dengan orang luar. Sira tampaknya tidak keberatan dengan Darkon. Darkon, kau menyebalkan seperti biasanya. Para kakek tua yang membuat peraturan itu sudah pergi atau sudah lama meninggal. Apa kau tidak ingin pergi melihat dunia luar? Karena orang-orang ini masuk ke dalam, mungkin ada jalan keluar sekarang. Pria dengan bulu di tubuhnya kemudian mengkritik Sira. Sira, apakah kamu lupa apa yang akan terjadi pada mereka yang meninggalkan kota? Mereka akan selamanya dibuang. Para leluhur juga tidak akan datang untuk membawa mereka pergi. Sira mendengus sebagai tanggapan. Gali, terakhir kali seseorang datang untuk membawa kita adalah lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Bangun, idiot. Tidak ada yang datang lagi. Kelompok Rean dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dari mendengar percakapan di antara mereka, tidak sulit untuk membayangkan bahwa warga di kota ini terjebak di sini. Itu juga menjawab pertanyaan leluhur Latalia. Mengapa mereka tidak melihat salah satu warga Lan lagi? Ekspresi Darkon dan Gali menjadi gelap, tetapi Sira mengabaikan mereka dan bertanya kepada kelompok itu. Hei, katakan padaku, dari mana asalmu? Apakah ada jalan keluar di suatu tempat? Mereka semua saling memandang. Pada saat itu, Latalia memutuskan untuk berbicara. Senior, aku tidak yakin apakah itu jalan keluar, tapi ada formasi teleportasi di ruangan yang terhubung ke ruangan yang sama dengan pintu masuk kota ini. Dua rekan kita menghilang begitu mereka memasuki ruangan itu. Apa? Sira segera mengabaikan Latalia dan melangkah keluar dari pintu masuk. Dia kemudian melihat ke ruangan yang dibicarakan Latalia, dan matanya berbinar. Darkon, gila, lihat. Formasi teleportasi aktif lagi. Darkon dan Gila tidak mengalihkan perhatian mereka pada kelompok itu, tapi mereka masih melangkah keluar untuk melihat apa yang Sira sebutkan. Memang benar, sejak kota dipindahkan ke tempat ini, formasi teleportasi di dalam tempat latihan telah dinonaktifkan. Sira kemudian menatap Darkon dan Gila sebelum berkata, kita perlu melaporkannya kepada para tetua. Ini adalah kesempatan emas. Darkon dan Gila masih tidak senang dengan ide itu, tetapi mereka setuju bahwa situasi ini harus dilaporkan. Apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Mari kita bunuh mereka untuk mencegah timbulnya masalah. Semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Namun, Sira dengan cepat turun tangan. Kau tahu, kau tidak harus membunuh setiap orang luar yang kita temui. Mereka adalah tiket kita ke dunia luar, jadi jaga agar mereka tetap hidup. Sementara semua orang berpikir tentang apa yang harus dilakukan untuk melarikan diri dengan aman, Rean dan Roan lebih peduli tentang bagaimana orang-orang ini terlibat dalam apa yang disebut sisa-sisa Fruve. Di mata mereka, kekuatan orang-orang ini adalah masalah besar, tetapi tidak sebesar menemukan kota yang kosong. Itu malah akan membuat segalanya jauh lebih sulit untuk dipahami. Roan, mereka sepertinya mengerti kata-kata di dinding ini. Namun, mereka juga berbicara bahasa kami, meskipun dengan beberapa aksen yang berat. Ini sempurna. Mungkin mereka bisa langsung menjawab apa yang Sister Orb dan sistem permata jiwa bicarakan, sisa-sisa Fruve. Sebagai tanggapan, Roan menyipitkan matanya. Itu juga membawa risikonya sendiri. Mungkin mereka tidak ingin ada yang tahu tentang hal Fruve, seolah-olah itu tabu, misalnya. Jika kita membicarakan topik ini, mereka mungkin akan membunuh kita semua. Rean tercengang sesaat. Saat Sira berdebat dengan Darkon dan Gila, semua orang tiba-tiba mendengar suara dari kejauhan. Bawa orang luar masuk. Sira, Darkon, dan Gila melihat ke arah suara itu berasal. Segera setelah itu, Sira tertawa sebelum berkata, lihat, bahkan para tetua setuju denganku. Ayo pergi. Mungkin kurungan kita akan segera berakhir. Namun, saat mereka hendak membawa semua orang pergi, sekelompok besar pembudidaya muncul di pintu masuk kota. Ketika kelompok Rean sedang menunggu lebih banyak token datang, beberapa jam telah berlalu.
Mereka juga menghabiskan beberapa waktu menunggu orang lain untuk menguji alas bercahaya sebelum Latalia akhirnya memiliki kesempatan untuk mencoba. Pada akhirnya, semua waktu itu lebih dari cukup bagi para pembudidaya alam jiwa yang baru lahir untuk tiba di tempat ini. Pertama-tama, tidak ada binatang iblis di dalamnya yang mengancam mereka. Juga, mereka bergerak bersama di labirin, jadi itu lebih mudah. Apa yang kelompok Rean butuhkan 2 hari atau lebih untuk dilalui, para pembudidaya alam jiwa yang baru lahir hanya membutuhkan waktu beberapa jam. Itu pada dasarnya perbedaan dalam budidaya berbicara dengan sendirinya. Tyria dan Juvian segera melihat Rean, Rowan, dan Kentaki di tengah kelompok. Namun, mereka tidak bertindak kasar. Itu karena 3 orang di depan mereka hanyalah lemah. Alam transformasi jiwa.